Lagi di mana itu penengah? Baru balik dari nganter cucu, Pak. Ini Hmm, sambil sambil nyapu dulu nih. Aduh, daun daun apa tuh mangga ini full di halaman. halo. Itu di kebun ya? Ya, terus sambil nyapu saya. Pak Sukron mana istrinya Pak Sukron? Hadir. Yang nanya sama. Hadir. Alhamdulillah. Apa itu adik? Selalu setia. Ya, Selalu setia, Pak. diajak Cirebon Pak Sukron. Ya. Biar pinter Pak Nengah. Istrinya. Betul betul. Itu Pak Nengah lagi di mana itu? Lagi nyapu nih. Nyapu. Oh. Daun mangga betul. Ya, Iya, sambil tinggal ya. Ya. Bali. Lanjut dulu, Pak, ya. Ya. Isi saya nanya tuh rumahnya di mana Pak Nengah? Oke. Di Denpasar, Bu. Ya, nanti kita ketemu. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama berhasil ini ya. Sehingga kita bisa tuang kemana-mana. Pokoknya wisatanya Bali udah aman. Nah, itu dah. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pak Sukron. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Gada. Pak Nengah. Iya, Pak Gada. Orang Bali akan ketemu Direktur Ombak tuh sebentar lagi. Penengah. Ya. Pak Rahmanto mau meluncur tuh ke Bali. Oh, itu. Iya, Mbaknya ya. Ya, ke Jogja dulu kan, ke Jogja, ke Malang, nanti langsung ke Bali. Ke Bali. Iya. Terbantu saya ke ini sana. Sampaikan ke Singaraja, mudah-mudahan kalian punya dah. Sering bilang itu. Pak Sukron, gimana sudah mencapai 10 belum? Alhamdulillah belum, Pak. Ayo rame-rame sampai 10. Masih iya. Masih proses, Pak. Ini masih pada ini nih, masih pada loading. Biar pada pensiun. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Pagi. Selamat pagi, Pak Ramanto. Pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Halo, Pak. Ah, panjang umurnya tuh barusan diobrolin muncul para mantonya. Masih di Cikijing Panjang umur, Majalengka. Pak. Hari beres langsung meluncur Jogja. Mantap. Selamat pagi Pak Ramanto. Pagi Pak Gusyono, wah luar biasa ya semangatnya Pak. Selamat pagi Pak Profesor Agus. Ya, pagi Bapak Ibu, kita masih tunggu jam 7.15 ya. Jadi Bapak Ibu silakan ingetin para ortu dan kanenya supaya nggak telat ya. Karena kalau telat nantinya informasinya sepotong dengarinya. Ya, kita tunggu sampai jam 7.15. Ini istri saya boleh mendengarkan nggak Bapak sini? Oh boleh banget ya, pasangan kita wajib dengar, bukan boleh ya. Wajib ya Bu ya. Biar tahu bapaknya ngapain ya Bu. Siap ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Untuk istri Anda ya, pasangan kita, anak-anak kita mau dengar pun wajib Bapak Ibu. Ya ini kita perusahaan lagi godok terus untuk materi anak-anak muda agar Gen Z kita, anak-anak kita minimal bisa kumpul, bisa sharing ya biar anak-anak kita tahu apa yang kita kerjakan sehingga mereka boleh ikut terlibat ya teman-teman semua. Jadi waktu nanti mereka pensiun, mereka jadi tahu apa yang harus dikerjakan ya. Seperti itu teman-teman. Ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini mau sharing tentang goal setting di tahun ini dan pemantapan mengenai apa tentang
bisnis kita ini lagi ngapain di bisnis ini. Nah, itu ya, makanya kita dikumpulkan semua para ortu, kane dan calon ortu. Ya, sama ada beberapa pengumuman penting yang akan kita sampaikan. Ya, kita terus menunggu sampai jam 7.15 Bapak Ibu agar semua bisa ikut hadir. Ya, teman-teman para ortu gimana? HK-nya tetap berjalan seperti biasa ya? Ya. Ada kendala nggak teman-teman dalam menjalankan HK? Di tahun baru ini semua HK udah beraktivitas seperti biasa belum? Ya, Sudah Pak Basri. biasa Pak. Sudah, Udah ya? Pak. Siap. Cuman orang tuanya calon-calon ketua itu tidak hadir pada di awal tahun ini, Pak. Pada nggak datang. Iya. Mungkin masih suasana tahun baru Bu Maria ya? Iya, Pak. Bu Sandra ya? Natal dan tahun baru ya, Pak Basri. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yuk mengenai HK kita tertibkan dulu ya. Jadi nanti kita akan lebih detail, lebih fokus sama HK ini. Ya, kita akan terapkan program-program ya setiap ketua HK di dalam HK masing-masing. Nanti setiap ketua HK akan dipantau oleh para kane. Nah, ya, gitu teman-teman. Agar apa? Agar semuanya bisa bisa berjalan bareng lah. Susah juga ngomongnya belepotan ya. Berakselerasi ya gitu ya teman-teman semua. Ya, jadi kita di sini ya berakselerasi supaya jalannya tuh rapi ya, jalannya sama gitu teman-teman. Ya, ditambah lagi dengan program Pak Ramanto, Bapak Ibu, ya luar biasa sekali. Saya mendengarkan training-trainingnya, ya, saya mendengarkan program-programnya, ya, baik itu di OLC, ya, Ombak Leader OLT, OLC ya, itu teman-teman ya. Nah itu Bapak Ibu, ya, masuk karena di situ Pak Ramanto udah siapkan program-program yang luar biasa, ya, yang akan menuntun kita mencapai goal pensiun di 6 bulan. Nah, kan ini yang Bapak Ibu mau ya, teman-teman semua ya. Nah, jadi kita pastikan kita tergabung di situ, ya. Kita pelajari setiap strategi-strategi. Nah, Bapak Ibu nanti strategi-strategi itu bisa langsung dicontek habis. Ya, Bapak Ibu bisa modifikasi. Tapi sebelum modifikasi, kita contek dulu aja. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau jadi pebisnis itu harus pintar nyontek, teman-teman. Supaya kita nggak usah capek-capek mikir, kita capek-capek jalanin aja. Karena kalau kita sambil jalanin sambil mikir kan jadinya lumayan berat. Ya. Nah, Bapak Ibu silakan pakai ilmu-ilmu dari beliau. Nah, nanti Bapak Ibu akan menganalisa. Ya, ya. Nah, hasil analisa itu baru Bapak Ibu bisa kembangkan di HK masing-masing, ya. Tentunya teman-teman analisa itu akan punya dampak. Nah, Bapak Ibu harus pikirkan dampaknya juga. Jadi kita tidak sekedar bikin program, tapi dampaknya apa nih? Ya, Bapak Ibu nggak boleh mengukurnya dari kita saja, tapi harus bisa mengukur ya dari anggotanya, dari orang-orangnya, ya. Pajak. Dari yang paling pinter sampai yang Pajak. paling kurang nangkep, ya, apa dampaknya? Jadi Nah, seperti itu. yang abang beli punya unit. Selamat pagi Ya. Pak Basri, Tolong Bapak-Bapak Pak semuanya. Wayan ya. Ya. Ya, teman-teman coba dicek lagi siapa lagi anggota ortunya belum hadir. Boleh datang ya. Nah, boleh bertegur sapa dulu ya. Pagi Pak Basri. Ya. Selamat Oke, pagi pagi Pak Bu Betty, Basri, sehat ya Pak Wayan ya. semuanya. Ya. Pagi Pak Agus. Pagi, Pak Basri. Ya, pagi Bu Santi ya. Pastikan semua member-membernya ada ya Bapak Ibu. Calon membernya ada, calon HK-nya ada di calon ortunya ya. Ya, Yuk. pagi Pak Basri, Bu Iip nggak bisa hadir. Oh, Bu Iip nggak bisa hadir ya. Pak Oke. Basri. Lagi ke Turki. Wow, teman-teman. Mantap. Oke, ya, mantap. Teman-teman. Itu Bu Eni. Ya, Pagi Pak Basri. Pagi. Pak nanti Nandang. kita Ya. nyusul umroh dulu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Im, Ya. Pak Eri, ya. Ke Turki bisa. Pagi, Pak Ari. Nanda, udah sehat. Pagi Pak. Kemarin dah hadir. Nih mau disentil ya, mau sentil. Sentil.
Jangan, Mbak, jangan. Sakit nanti. Pak Basri. Ya, Bu Indah, halo. Ya, teman-teman ayo cek and recheck. Siapa timnya belum hadir? 7.15 ya, masih ada 6 menit. Pagi, Pak Pak Basri. Nandang. Pagi Pak Tio. Kemarin Halo, kemana, Pak Pak Tio. Nandang? Pagi, Bu. Nggak ada. Bu Betty ya, ada Bu Ya, Betty. siapa yang belum ada, boleh dicek di catatannya, di buku-bukunya yang belum hadir, di Pagi, Pak reminder. Basri. Pagi Pak Willy, halo. Wah, Halo. asik nih, mantap, mantap. Ya, sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Pak. Lagi musim dingin, di Cirebon lagi dingin banget. Hujan terus dari semalam. Cirebon panas biasanya. Hari ini dingin, Bu. Nggak mandi itu, Pak. Sekarang Oh, mendung. sejuk ya. Pagi Pak Basri. Pagi Bu Rebecca. Wah, dari Ambon nih ya. Belum pulang, Bu Eca. Masih di Bandung, masih di Bandung. Weh, masih Ya, di Tante. Bandung ya. Luar biasa. Masih liburan ya, Bu ya. Selamat Iya. ya untuk papanya. Ya. Oke, terus siapa lagi yang belum datang diingetin ya, agar mereka tidak apa? Kita sama yang apa yang dengerin ya. Ya, sambil nunggu Bapak Ibu saya persiapkan bahan meetingnya. Teman-teman silakan diundang dulu ya, masih ada 4 menit. Ada 4 menit, teman-teman boleh diundang ya agar bisa mengikuti Zoom kita pagi hari ini. Oke. Selamat pagi Pak Basri. Pagi Pak Nur Salim. Wah, semangat pagi. Iya Pak. Pagi. Ya. Selamat pagi, Pak Basri. Pagi Bapak Ibu. Saya sambil siapin bahan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sambil ingetin siapa lagi orang tua, siapa lagi yang calon orang tua yang belum hadir. Ya. Pak Joko belum ada ya Pak Joko? Tadi udah saya approve Pak. Pak Joko udah saya approve. Tinggal 3 menit teman-teman semua. Ini Pak Sunoto belum ada juga ini. Oh, yuk. Di reminder. Saya ada, Pak Iya. Nandang. Ada tuh Pak Nandang. Iya Pak ada. Tadi saya ngecek belum ada. Makasih. Oke, siap. Kita siap. Yuk teman-teman. 3 menit lagi ya. Jadi teman-teman, kenapa sekarang kalau telat kita nggak kasih masuk agar informasinya tidak terpotong ya. Saya melihat banyak sekali informasi-informasi itu yang apa namanya tuh yang di lapangan itu kepotong sebagian-sebagian gitu ya. Jadi kita mencegahlah supaya ke depan di tahun 2025 ini ya Bapak Ibu kita semua bisa satu suara dari atas. Dan bagi yang belum hadir jangan khawatir ya, tidak ada hukuman kok. Ya tidak ada hukuman. Jadi kita di sini belajar bareng ya. Nah, tapi ini PR para kane, para ortu, jika anak-anak kalian tidak hadir, maka kalian punya kewajiban untuk menyampaikan informasi ya agar mereka bisa punya sama pemikirannya. Seperti itu. Ya, teman-teman semua. Ya, oke. Tinggal 2 menit ya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman yang punya kendala hadir, wah Pak, punya saya mental, terus saya mau masuk lagi nggak bisa, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Gitu ya. Nanti bahan materi juga kita akan sampaikan. Ini direkam nggak ya? Pak Dar? Ya. Direkam nggak ya Pak Darmawan? Direkam Pak, itu ada rekod. Ada rekod? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Basri. Pagi Pak Tamal. Siap. Dari Tangerang ya Pak ya? Iya, betul. Siap. Tangerang kapan nih Pak? Ada HK Pak? Banyak yang mau belajar nih Pak. Iya. Saya sebenarnya sudah saya jadwalin hari Sabtu Pak. Sabtu ya Pak? Ya. Siap. Sabtu jam 1 siang. Jadi kalau ada yang rekan-rekan yang mau datang ya silakan aja, saya standby di rumah. Di mana Pak? Alamatnya boleh di-share ya Pak? Oh iya, nanti saya share. Siap. Ya, di Tangerang teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak Sohib. Halo. Wah, hormat Pak Sohib. Alhamdulillah. Pak Alhamdulillah. pagi. Pagi. Semangat sehat-sehat terus ya Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, tinggal 1 menit. Selamat pagi Pak Masih Basri. terus menunggu. Assalamualaikum Pak Basri. Waalaikumsalam Ibu Misleni. Gimana Bengkulu Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Tim-timnya Akannya semua? jalan terus, cuman 1 kali seminggu Pak. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa ya. Karena kami Minimal masih aktif Pak ya. ya, karena kalau kita tidak ada hak nanti kesian mereka Bu. Ya, mau belajar, iya, mau apa Pak. ya, mau dapat informasi-informasi juga ya. Oke Pak. Ya, siap. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Basri. Pagi. Waalaikumsalam Pak Romo. Ya. Laporannya Halo. terus ke Pak Basri. Gimana Pak Nana? Laporan HK-nya ke saya rutinkan lagi. Ya, siap Pak Nandang. Makasih ya Pak Nandang. Wah, luar biasa nih Bapak Ibu ya. Oke, ya, sudah pukul 7 ya, teman-teman. Sebentar. 15. Ya. Teman-teman, jam 7.15. Bapak Ibu semua ya, kita akan mulai. Hari ini saya nggak putar lagu ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak putar lagu dulu. Oke ya. Nah, teman-teman semua, semangat pagi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau pengumumannya agak sedikit dadakan. Ya, mohon maaf agak sedikit ini dadakan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini ada beberapa informasi penting yang kita perlu tahu sebagai ortu dan kane ya, agar kita dalam menjalankan bisnis ini lebih selaras ya teman-teman. Bentar dulu, nih ada yang masuk. Ya, ini semua teman-teman pastikan dulu nih ortu dan kane ya. Ada yang itu dan calon kane ya, calon ortu ya. Ya, Pak Dalman mungkin bisa bantu saya, Pak Nandang ya. Ya. Nah, semuanya calon ortu dan kane ya. Oke. Iya, Pak. Nah, siap, baik Bapak Ibu. Saya izin mute teman-teman semua. Ya, udah ya. Jadi ini udah sebentar. Ya. Ya, jadi pertama-tama saya ucapkan dulu selamat tahun baru di 2025. Mohon maaf ya agak terlambat ngucapinnya. Ya, teman-teman. Ya, jadi selamat tahun baru buat teman-teman semua. Ya, semoga di tahun 2025 ini ya ini menjadi tahun yang penuh keberkahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah bergabung sejak tahun 2024, mungkin ada yang 2023, Bapak Ibu, saya yakin kita sudah banyak belajar. Ya, banyak memahami tentang kita punya perusahaan. Ya, tentang kita punya sistem, ya, tentang kita punya bisnis. Ya, itu hal yang mendasar yang kita mesti tahu Bapak Ibu. Ya, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita rintis ya, Bapak Ibu, apa yang sedang kita tekuni. Ya, itu dulu. Jadi di tahun 2024 itu adalah tahun di mana kita diberikan kesempatan untuk belajar mengenal, memahami, teman-teman. Nah, apa kesimpulan dari pemahaman yang kita ini Bapak Ibu, yang kesimpulan yang kita dapatkan selama 2024 ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung yang di 2025 nggak apa-apa ya, sudah daftar calon HK, tapi harusnya enggak sih. Ya, teman-teman. Ya, jadi di tahun 2025 ini harusnya adalah member-member yang di tahun 2024. Nah, saya mau menyampaikan kesimpulan ya, apa sih KLPI, apa sih yang sedang kita kerjakan di sini, Bapak Ibu. Boleh ya, simak sama-sama teman-teman ya. Oke. Bapak Ibu, saya share dulu. Nah, ini dia. Oke ya, teman-teman. Muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Anda harus jadi pembeli setia di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, Bapak Ibu? Ya. Ya, inilah yang kita harus pahami dulu ya. Kita harus sama-sama mengerti kenapa kita jadi bagian dalam komunitas pembeli setia di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, Bapak Ibu. Ya. Oke. Yang pertama, teman-teman. Nah, ini adalah cara cari uang. Yang satu nih pemilik sistem, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat ada yang kenal sama mereka-mereka ini? Ya. Ya, ada masuk ke bak ya. Ada yang punya owner dari Instagram, owner dari Facebook, owner dari IG, Bapak Ibu, ya. Ini orangnya nih, Bapak Ibu, ya. Yang di bawahnya ini yang punya mie gacoan, Bapak Ibu. Oh, ya, yang punya mie gacoan. Ya. Tuh, lihat Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu kalau lihat tuh suka ada antrian panjang gitu ya. Sekarang kompetitornya beliau udah mulai lahir.
Ya di Cirebon yang saya lihat ada Maumi, ada Wismi, Bapak Ibu ya, ada tuh teman-teman. Mulai lahir dia punya apa? Kompetitor. Ya, kalau kompetitor di dalam sosial media ada Telegram, Bapak Ibu, terus ada beberapa lagi aplikasi-aplikasi sejenis. Ya, tapi masih belum bisa saingin si Instagram ya ataupun itu kayak TikTok juga kan itu kompetitor dari IG Bapak Ibu. Ya, lalu Bapak Ibu lihat di sini ya, ada dua bapak-bapak yang punya Alfamart dan punya Indomaret. Oh, ini yang sering kita pakai ya. Ke beliau ya, kita belajar banyak dari mereka ini ya, karena mereka punya satu ilmu yang menurut saya luar biasa ya teman-teman semua. Nah lalu yang punya Shopee, nah, siapa yang sering belanja Shopee dan Tokopedia nih? Wah ya, ini ganteng-ganteng nih teman-teman ya. Ini yang punya Shopee, punya Tokopedia. Nah Traveloka yang suka beli tiket ya, yang suka beli tiket, suka jalan-jalan, pesan hotel. Nah ini Traveloka nih ya Bapak Ibu. Terus ada yang punya Gojek nih, Pak Nadim ya, Pak Antoni yang punya Grab. Wah teman-teman lihat ya, kebetulan di sini masih para pria-pria. Ya, di KLPI udah mulai banyak nih para serikandi-serikandinya. Ya, wanita-wanita sukses, wanita-wanita karir ya, teman-teman semua. Ya, inilah tampang-tampang orang-orang yang beberapa nama dari mereka kita sering pakai ya untuk menjalankan kita punya bisnis. Kita belajar dari beliau-beliau ini ya bagaimana mereka sebagai pemilik sistem. Kita belajar dari bagaimana cara mereka merintis. Teman-teman kalau dengar dari cara mereka merintis, teman-teman nggak akan percaya ya. Teman-teman yang punya Facebook itu Bapak Ibu ya, yang punya Facebook itu merintis dari kamar kos teman-teman. Oh ya, dari kamar kos dia merintis Bapak Ibu. Ya, itu yang punya Facebook, teman-teman. Terus siapa lagi teman-teman? Ya, Gojek Bapak Ibu. Wah, saya pernah dikirimin Pak Darmawan tentang bagaimana si Gojek ini merintis, teman-teman. Ya, Grab juga sama. Ya, Traveloka Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Tokopedia ya. Ini sebenarnya ada satu toko lagi, toko online yang cukup booming saat itu namanya Bukalapak. Ya, nah Bukalapak agak turun sekarang ya, hampir itu. Tapi masih ada loh Bapak Ibu, Bukalapak tuh masih ada ya, cuman memang nggak terlalu ini. Ya ini adalah contoh beberapa. Masih banyak lagi Bapak Ibu ya, seperti Agoda ya teman-teman. Masih banyak lagi pemilik-pemilik sistem ya. Dan mereka ini Bapak Ibu sudah selesai masa merintisnya. Nah ya, mereka sudah selesai. Yang dimaksud selesai masa merintisnya adalah ada orang-orang yang terus melanjutkan apa yang mereka kerjakan. Ya, teman-teman. Dan mereka mengawasi, Bapak Ibu. Mereka mengawasi, mereka mengontrol, ya, Bapak Ibu. Ya, ini yang harus kita pahami ya dengan apa yang dimaksud dengan pensiun. Ya, kalau nanti Bapak Ibu sudah punya income yang sesuai yang Bapak Ibu inginkan, ya, Bapak Ibu sudah pensiun di dalam income ya, tapi income-nya jalan terus, ingat Bapak Ibu kita tetap mengontrol. Kita tetap memotivasi. Cuman beda nanti kerjanya. Bapak Ibu sudah diundang sebagai motivator ya, teman-teman semua. Ya, oke ya. Ini nomor 1, pemilik sistem. Ya. Jadi apa yang ditawarkan ke Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik sistem itu bukan hal yang baru, teman-teman. Hanya saja kalau dulu pemilik sistem itu hanya 1-2 orang aja. Owner-owner ini aja yang jadi pemilik sistem. Kalau zaman dulu, kalau sekarang di PT Kresi 5 Pilar Indonesia, teman-teman semua akan dijadikan pemilik sistem. Kita bergotong royong. Ya, oke lanjut teman-teman. Nah ini yang kedua. Nah Bapak Ibu pasti sering juga ketemu yang seperti ini ya. Ada owner pedagang baju ya, ada owner yang dagang sayur-sayuran ya, ada yang punya pasar, punya lapak Bapak Ibu. Ya ini namanya owner perdagangan. Ya, mereka berdagang Bapak Ibu. Ya, pasti sering ya. Nah Bapak Ibu coba perhatikan, coba bandingkan senyum mereka teman-teman. Ya, coba saya putar lagi. Ini yang kedua ya, ini yang pertama. Beda nggak Bapak Ibu senyum mereka? Ya. Ini kalau duduk bareng mereka Bapak Ibu, kalau kalian teman-teman duduk sama mereka lalu tanya, "Bagaimana Pak hari ini?" Mereka pasti jawab luar biasa, ya. Kalau di sini kalau ditanya bagaimana? Sepi gitu ya. Susah gitu teman-teman. Beda ya. Sama-sama pemilik loh Bapak Ibu, tapi beda cara. Nah, teman-teman. Jadi inilah kondisi, inilah faktanya. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman, nah ini dia ya yang ketiga ya, ini adalah karyawan. Ya, ini yang mumet tuh. Waktu dia mumet bukan mikirin diri sendiri, mumetnya mikirin kerjaan orang. Mumetnya mikirin urusan duit orang, teman-teman. Ya, kerjaan orang lain. Ya, teman-teman. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu? Nah, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik. Ya, kesimpulan di tahun 2024 yang kita bisa pelajari dan kita bisa simpulkan adalah di dalam dunia perdagangan, Bapak Ibu, itu ada 3 komponen. Ya, ada 3 komponen ya di dalam dunia perdagangan dan itu tidak bisa lepas. Ya, satu pemilik tentunya, satu pemilik.
2 karyawan, 3 pembeli. Ya. Teman-teman, kalau pemilik tidak ada atau karyawan tidak ada, selama ada pembeli, maka perdagangan itu jadi. Tapi Bapak Ibu, kalau pembelinya tidak ada, maka perdagangan nggak jadi, teman-teman. Saya ambil contoh ya, Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, ada pemilik usaha, pemilik toko, ya, dia tidak ada pembeli, dia cuma ada karyawan. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan terjadi sama toko tersebut? Ya, dia ada pemiliknya, ada bosnya, ada karyawannya, tidak ada yang beli. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perdagangannya jadi nggak? Nggak jadi. Nggak jadi, ya nggak jadi Bapak Ibu. Ya perdagangannya selesai, nggak bisa jadi. Ya, tapi coba bayangin, kalau ada pemiliknya, tidak ada karyawan, ada pembeli, jadi nggak Bapak Ibu? Jadi. Jadi, ya nggak apa-apa lah, ngelayanin dulu ya. Contohnya apa? Kalau tiba-tiba warung digedok malam-malam, tuh, lagi butuh sesuatu yang urgent ya, tetangga datang dilayani, ya. Atau contoh yang lain adalah ketika ada karyawan, tidak ada pemilik, ada pembeli. Jadi nggak Bapak Ibu? Jadi karyawannya bisa jadi pemilik ya. Ya teman-teman, makanya sekarang banyak karyawan jadi pemilik. Ya, kita sering sebut itu sebagai makelar. Ya, contoh nih Bapak Ibu, contoh. Dia itu tadinya adalah karyawan di bengkel. Lalu tiba-tiba ada customer di bengkel mau cari mobil. Saya mau cari Avanza nih. Kamu ada kenal nggak orang jual Avanza? Itu tiba-tiba karyawan bisa jadi pemilik Bapak Ibu. Wah, dia bisa cari ke leasing-leasing, ya, dia bisa cari ke showroom-showroom ya untuk bantu si customer itu cari Avanza. Ya. Jadi Bapak Ibu, di antara 3 komponen ini yang paling penting adalah pembeli, teman-teman. Ya, pembeli. Dan satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, ya, baik itu pemilik, baik itu karyawan, ya, mereka semua adalah pembeli, teman-teman. Ya, pemilik satu langkah keluar dari tokonya, ya, Bapak Ibu, dia sudah jadi pembeli. Ya, karyawan juga pembeli, teman-teman, karena habis gajian dia pasti belanja. Ya, jadi ketiga komponen ini adalah kumpulan dari yang namanya pembeli, teman-teman. Oke ya, 3 komponen perdagangan. Ya, lanjut teman-teman. Selanjutnya adalah, nah, Bapak Ibu, apa yang paling dibutuhkan dalam proses perdagangan menurut Bapak Ibu? Dari pemilik, karyawan, sama pembeli. Tadi kita udah bahas ya, yang paling penting, yang paling dibutuhkan adalah pembeli, teman-teman. Ya, tanpa pembeli, bisnis nggak jalan. Perdagangan nggak jalan. Ya, oke, selanjutnya teman-teman. Nah, siapakah pembeli itu? Nah, Bapak Ibu, siapakah pembeli itu? Ya, pembeli itu adalah Anda dan saya. Kita semua adalah pembeli. Pemilik toko juga pembeli, karyawan juga pembeli, pembeli juga adalah pembeli, teman-teman. Ya, gampang ya harusnya ya. Nah, ringkasan di tahun 2024, ya Bapak Ibu, 3 komponen perdagangan ini, baik itu pemilik, karyawan maupun pembeli, mereka semua adalah pembeli, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di mana posisi kita saat ini? Ya, posisi kita saat ini mungkin ada yang sebagai pemilik usaha, mungkin ada yang kerja jadi karyawan, ya, mungkin ada yang jadi pembeli, teman-teman. Ya, posisi kita di saat ini, ya, ada yang jadi pemilik toko, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pembeli. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, nah teman-teman perhatikan. Menurut Anda saat ini, Bapak Ibu, saat ini siapa yang paling memiliki banyak uang dari 3 komponen ini, teman-teman? Ya, siapa yang memiliki paling banyak uang dari 3 komponen ini? Menurut Bapak Ibu? Pemilik, Mir. Pemilik ya, Bapak Ibu? Mana nggak ya pemilik, betul sekali. Kalau kita sudah dengar dia pemilik usaha ini, pemilik usaha itu, dia pasti jadi orang kaya. Ya, pemilik. Nah, ya, kenapa teman-teman pemilik itu jadi orang yang paling kaya? Jadi orang sukses? Pasti dong. Pasti ya Pak Im ya? Nah, karena Bapak Ibu pemilik itu memiliki sistem dan memiliki karyawan yang cari uang buat mereka. Nah, perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Ya, kita perhatikan baik-baik kalimat ini. Ya. Kenapa pemilik pasti jadi orang kaya? Bapak Ibu. Karena ternyata pemilik itu memiliki sistem dan dia memiliki karyawan yang cari uang buat mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya putar lagi halaman ini. Ya, teman-teman lihat ini. Lihat orang-orang ini Bapak Ibu. Ya,
Saya berani jamin, Bapak Ibu, ya, orang-orang ini ya punya karyawan yang mencari uang buat mereka. Ya, bandingkan dengan ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Ya, mereka punya karyawan tapi belum tentu punya sistem. Mereka punya sistem belum tentu punya karyawan. Ya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu boleh bandingkan, ya. Kesimpulannya, kenapa pemilik punya uang lebih banyak dan paling banyak? Karena mereka punya sistem dan mereka punya karyawan. Nah, ini garis bawah. Punya karyawan yang mencari uang buat mereka. Ya, salah nggak? Ya tidak salah, kan karyawannya dibayar, Bapak Ibu. Oke? Ya. Nah, saya kembali lagi ke halaman ini, teman-teman. Nah, ini. Nah, ya. Jadi ini yang kita perlu pahami sama-sama. Di tahun 2024 kita belajar tentang yang namanya perdagangan. Kita belajar yang namanya pemilik sistem. Selama ini kan kita taunya pemilik itu pemilik toko, pemilik usaha, pemilik bengkel, ya Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita sudah mengarahkan banyak member, ya termasuk Anda semua, Anda adalah pemilik sistem. Ya, kenapa? Ingat, sistem kita udah punya. Bapak Ibu, tinggal yang kedua Bapak Ibu. Ya, tinggal kedua, jaringan. Ya, di 2025 yang kita mau rintis adalah membangun jaringannya. Kalau yang namanya pebisnis, Bapak Ibu, pemilik, dia sudah punya karyawan yang mengerjakan sistemnya. Ya. Nah, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, kenapa pemilik lebih banyak, punya uang lebih banyak? Karena dia punya sistem dan dia punya karyawan yang mencari uang buat mereka. Oke, ya. Lanjut ya teman-teman semua. Oke, nah ini. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu sekalian, seharusnya siapa yang punya banyak uang Bapak Ibu? Dari ketiga komponen ini. Seharusnya. Pembeli. Pembeli ya Pak Teddy? Ya, pembeli ya. Iya Bapak Ibu. Karena kalau pembeli tidak punya uang, maka dia nggak bisa belanja. Kalau dia nggak bisa belanja, maka pemilik usaha bisa bangkrut. Bayangin nggak Bapak Ibu, kalau orang buka Instagram, ya, lalu Instagramnya nggak ada yang datang di situ. Bapak Ibu, dia ada orang yang punya Gojek, ya Pak Nadiem punya Gojek, tapi dia nggak ada yang pakai aplikasinya. Kira-kira bisa bertahan nggak Bapak Ibu? Sepi omsetnya, nggak bisa bertahan. Ya, teman-teman. Jadi seharusnya pembelilah yang punya banyak uang. Ya, itu seharusnya teman-teman. Ya, sekalipun kenyataannya pemilik punya banyak lebih uang. Ya, kenapa Bapak Ibu? Seharusnya pembeli punya banyak uang, tapi malah kebalikan. Waalaikumsalam. Mulih nak. Ya, masih dalam keadaan seperti ini. Sehat. Kan nggak bisa deh. Udah masuk aja, nggak usah komen. Ya. Ya saya sih. Salam juga diambil. Pak, daging tuh. Ada jangan itu acara Itu matikan itu. Mana tadi Zoom? Zoom. Mana Pak? Mang Ewo kan? Mak Ewo tuh jeda Peter no Bekasi. Host. Mana hostnya nih? Ini gitu. Bekasi. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya lanjutin lagi. Mohon maaf tadi sinyalnya hilang. Bapak Ibu, saya munculkan lagi halamannya. Ya. Ya. Nah, teman-teman perhatikan. Ya. Ya, jadi pemilik adalah pemilik sistem, karyawan adalah orang yang mengerjakan sistem, ya. Dan pembeli pengguna sistem. Ya. Jadi pembeli teman-teman selama ini hanya menggunakan sistem aja. Ada aplikasi GoFood, Bapak Ibu hanya pakai buat belanja. Ya. Tidak ada sistem di dalamnya. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Di tengah-tengah yang namanya karyawan. Karyawan ini mengerjakan sistem. Nah, hebatnya Bapak Ibu, sistem ini yang dikerjakan oleh karyawan ini hebatnya. Dipikir oleh karyawan, dia mencari nafkah buat keluarganya. Betul. Ya. Bisa sekolah, bisa nyicil rumah, nyicil motor, nyicil mobil. Tapi Bapak Ibu, sadar tidak sadar, karyawan ini adalah orang-orang yang mencari nafkah juga buat pemilik sistem. Ini gambar atau rahasia yang kita mesti ngerti, teman-teman. Ya,
kita mesti tahu bahwa ada orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, mencari nafkah buat keluarganya, dan pada saat yang bersamaan Bapak Ibu, karyawan atau orang yang bekerja itu juga mencari nafkah buat bosnya. Ya. Dan buat bosnya. Dan satu faktanya, ya, fakta yang kedua atau kenyataan yang kedua adalah bahwa nafkah yang dicari untuk bosnya itu pasti lebih besar daripada untuk keluarganya. Itu fakta kedua. Saya ulangi. Ya. Fakta yang pertama, bahwa karyawan itu bekerja untuk mencari nafkah. Dia mengerjakan sistem yang sudah diciptakan oleh pemilik sistem untuk mencari nafkah buat keluarganya. Ya. Kita ambil contoh, Bapak Ibu, driver ojek, ya, dia keluar ambil motor, ya, bikin SIM, semuanya untuk mencari nafkah buat keluarganya, ya, buat bayar uang sekolah, buat beli beras, ya, buat jajan, buat liburan, cicilan rumah dan lain sebagainya. Tapi di waktu yang bersamaan, si karyawan juga mencari nafkah buat pemilik sistem, ya, teman-teman, buat pemilik sistem. Fakta yang kedua adalah nafkah yang diberikan kepada keluarganya, ya, itu tidak lebih besar daripada hasil atau nafkah yang diberikan kepada pemiliknya. Wah, digaris sama Ibu Nurul itu. Makasih ya Bu, tapi jangan dicoret dulu Bu, nanti keder ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dua fakta yang kita harus sampaikan kepada khususnya member-member kita. Bukan member baru dulu, member-member kita. Ini fakta yang harus kita sampaikan kepada seluruh member-member AIR di seluruh Indonesia. Ya, untuk apa? Bukan untuk marah, bukan untuk komen, untuk kesel, bukan. Untuk menyadarkan mereka bahwa ya sudah waktunya teman-teman Anda jadi pemilik sistem. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari dua fakta ini Bapak Ibu, lahirlah Bapak Ibu, ya, lahirlah impian atau lahirlah ya PT KLPI. Ya, Bapak Ibu boleh lihat ya di halaman selanjutnya. Ya, bersama KLPI ini Bapak Ibu. Ya, teman-teman. Pemilik sistem yaitu Anda semua. Ya. Itu ada di dalam pembeli setia. Lihat yang warna hijau. Nah, pemilik yang selama ini pemilik Gojek, pemilik IG, pemilik Tokped, pemilik Shopee, pemilik pabrik, semua pemilik-pemilik itu akan menjadi penyedia produk, Bapak Ibu, alias merchant, ya, alias tenant, ya. Dan robot yang saat ini sedang dikembangkan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar itu akan dipakai untuk mengerjakan sistem. Dan kita udah lihat dampaknya, ya. Pemecatan yang terjadi, PHK yang terjadi, ya, itu terjadi bukan hanya karena sepi, Bapak Ibu. Juga terjadi karena beberapa fungsional dari karyawan tersebut udah digantikan dengan robot. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, 5 tahun, 10 tahun yang ke depan akan semakin banyak robot yang merajalela. Karena robot, ya Bapak Ibu, diprediksi punya kemampuan lebih bagus, punya kemampuan lebih teliti, punya kejujuran tingkatnya 110, Bapak Ibu, 110% kejujurannya. Ya. Dan punya tingkat mengeluhnya hampir minus di bawah 0. Tidak bisa mengeluh. Bapak Ibu, dia cuma bisa lobet dicas lagi, lobet dicas lagi. Dan dipastikan robot tidak butuh THR, robot tidak akan cuti dalam pekerjaannya. Ya, teman-teman. Kalau ada error sama robotnya, dia balikan ke pabrik jadi garansi. Ya, bayangin Bapak Ibu, ketika robot nanti akan menggantikan posisi-posisi karyawan yang sebelumnya ini adalah karyawan Bapak Ibu. Ya, maka ketika robot itu datang Bapak Ibu, kita sudah ada di posisi pembeli setia. Artinya, Bapak Ibu, si pemilik produk akan menyediakan produk buat kita, robot dipakai untuk melayani kita. Anda, saya, kita semua di dalam komunitas pembeli setia di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sebagai pemilik sistemnya. Teman-teman semua. Ibu Nurali jangan dicoret ya Bu Nur. Makasih ya Bu Nurali. Ya. Nah, teman-teman, ini konsep yang Bapak Ibu harus bisa tangkap. Ya. Ini konsep yang harus kita bisa tangkap. Supaya kita punya satu pemahaman, punya satu arah, teman-teman. Punya satu tujuan.
Ya, kita sedang tidak berkompetisi, justru kita sedang bersatu, kita sedang bergotong royong, kita sedang bersama-sama untuk saling mengingatkan. Jangan takut robot datang, karena robot datang untuk melayani kita. Robot datang untuk mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Kaum kapitalis, kaum yang punya berduit itu jangan takut sama mereka. Mereka akan menyediakan produk-produk yang kita butuhkan. Bapak Ibu butuh apa? Ya, Bapak Ibu. Tidak ada lagi manusia yang akan disuruh jadi IRT lagi, nggak ada. Ya, tidak ada lagi manusia yang akan dipakai jadi buruh, teman-teman. Karena mereka sudah tergabung di dalam komunitas. Ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu ya, pembeli setia adalah penggerak ekonomi, teman-teman. Kita ini adalah penggerak ekonomi. Karena seperti kita ketahui, tanpa pembeli maka tidak ada pergerakan, tidak ada perdagangan. Dan pembeli setia itu hanya ada di PT KLPI, Bapak Ibu. Ada di KLPI. Ya, teman-teman. Nah, itu sharing saya pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah hasil rumusan, hasil analisa kita di tahun 2024. Kita sudah belajar dan kita sudah memahami. Nah, saya sangat berharap ya setiap kita para ortu, ya para kane dan calon ortu ya bisa memahami ini. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi berpikir bahwa ini MLM lah, MLB lah, investasi dan lain sebagainya. No. Kita cerita sama mereka dengan cerita sesuatu yang mereka sedang alami hari ini. Ya, sadar tidak sadar, kita saat ini, sekarang ini, dari dulu teman-teman, adalah pencari nafkah. Buat keluarga kita dan buat bos kita. Teman-teman. Ya. Jadi Bapak Ibu, hal ini menjadi penting. Kalau kita sadari ini, makanya kita ajak kalian, kita semua harus bersatu, harus unity. Kenapa? Karena pada saat kita robot-robot itu datang, kita songsong mereka dengan happy, dengan bahagia. Ya, kita mengucapkan terima kasih kepada pencipta-pencipta robot, dan saya berdoa semoga anak-anak kita ke depan nanti adalah pencipta-pencipta robot, Bapak Ibu, yang akan dipakai oleh para penyedia produk untuk melayani sistem yang mereka bikin di produk. Sementara kita adalah orang-orang sukses, orang-orang yang sebagaimana mestinya, yang seharusnya kitalah punya uang lebih daripada mereka. Kenapa? Karena kita adalah pemilik sistem, teman-teman semua. Ya, nah ini yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Rumusan atau hasil pembelajaran kita di tahun 2024. Agar apa? Agar kita punya satu arah, satu tujuan, Bapak Ibu, supaya kita tidak ke kiri, ke kanan, ya, itu nggak perlu. Fokus ke situ, ya, teman-teman fokuskan dulu ke ortu kita. Kumpulkan di HK Anda, ajak mereka meeting, sampaikan kepada mereka ini. Ya, berikan informasi bahwa siapa kita sebenarnya. Ya, kita ini lagi nyamar. Wah, teman-teman ya. Teman-teman, seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait slide yang sudah saya sampaikan, teman-teman semua? Seperti biasa, biar rapi angkat tangan, ya, supaya kita bisa bergantian. Kita bicarakan topik ini dulu, Bapak Ibu. Ya, kita bicarakan topik ini dulu. Ya, kesimpulan pemahaman, kesimpulan pembelajaran, kesimpulan yang kita sudah kerjakan di tahun 2024. Ya. Kalau sebelumnya Bapak Ibu kita khawatir dengan PHK, dengan pemecatan, dengan segala hal yang terjadi saat ini. Tapi ketika saya diinformasikan dari manajemen tentang slide ini, saya jadi pikir, benar juga ya. Ternyata tujuan perusahaan mengembalikan fungsi kita pada fungsi yang sebenarnya. Ya, yaitu sebagai pembeli yang setia. Yang selama ini pembeli hanya sebagai pembeli saja, pembeli hanya dipermainkan dengan harga, pembeli hanya dipermainkan dengan promo, tapi ke depan sudah tidak lagi. Kenapa? Karena perusahaan kita menyiapkan uang belanja buat kita, Bapak Ibu. Ya, nah ini adalah pemahaman yang menurut saya kita harus pahami. Agar apa? Agar langkah kita di tahun 2025 ini semakin pasti, Bapak Ibu. Semakin jelas. Ya, tidak lagi berpikir nanti ini scam. Ya, Bapak Ibu semua. Ya, nah silakan Bapak Ibu. Dari topik, dari slide yang kita bahas pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan? Jangan khawatir, slide ini akan di-share kepada kita untuk Bapak Ibu pahami dulu. Untuk Bapak Ibu mengerti dulu. Apa sih tujuan dan visi misi dari perusahaan kita? Baru setelah itu Bapak Ibu pastikan anggota-anggota HK Anda, member-member HK Anda mengetahui, ya.
Nah, agar kita punya kekompakan. Apa ini? Hei, dulu kaget saya. Thank you. Oke, silakan Pak Ikada. Pak Ikada? Sinyal saya hilangkah? Enggak ya? Pak Ikada? Ada ini, Pak Ikada? Oke, ya, mungkin sinyal. Silakan, Pak Joni boleh, Pak Joni. Oh ya, Oh, sebentar Pak Joni, Pak Ikada. Oke, Pak Ikada. maaf. Saya lupa pencet itunya. Saya lupa. Oh, suaranya ya. Oke, Pak Ikada. Ya. Agak grogol nih. Ya. Agak grogol. Gimana Pak Ikada? Jadi sebagai penyedia produk, bukan berarti kita harus menjadi produsen, Pak ya. Nah, Iya bisa dong. saja kita ya, tidak harus menjadi produsen, tidak harus penjual jasa, bisa menjadi penjual jasa. Betul ya, Pak ya? Betul sekali, Pak. Ya. Baik. Artinya, Cukup, Pak, ketika kita sudah ngumpul bersama-sama, Bapak Ibu, satu ya, kita lihat sistem. Bagaimana perusahaan udah siapkan sistemnya. Ketika orang sudah pensiun secara jaringan maupun secara pendapatan, 50% dia harus dilampirkan jadi sponsor. Itu udah sebuah sistem. Ya, orang atas wajib bantu bawah. Itu sudah terbukti, teman-teman. Udah nggak bisa lari lagi. Lalu kalau ada member yang top up secara pribadi, Bapak Ibu, itu menjadi sebuah kebijaksanaan, sebuah kesadaran yang luar biasa, kita harus hargai. Tetapi ingat, sponsor yang Bapak Ibu lakukan melalui uang pribadi itu, ya, jangan pakai bahasa kemanusiaan, jangan pakai bahasa bantu orang. Anda diberikan keuntungan 100%, Bapak Ibu. Ya, Anda waktu modalin orang 50.000, diombak 500.000, Anda diberikan keuntungan 100%. Kalau benar Anda mau bantu orang, Bapak Ibu kembalikan uang promonya, uang sponsornya. Makanya kita ini berbisnis, Bapak Ibu. Ya, kalau kita berbisnis, lakukan cara bisnisnya dengan benar. Ya, kalau Bapak Ibu berpikir, kalau dengan 100.000 saya bisa bantu orang, dengan 50.000 saya bisa bantu orang, berpikirlah secara bisnis, Anda dapat keuntungan kok. Yang Anda tunggu, yang Anda nanti-nanti kan refund sponsornya. Ya kan? Yang penambahan 100%-nya, teman-teman semua. Ini harus menjadi paham, ini harus menjadi ngerti, teman-teman. Orang yang Anda sponsori nggak bisa WD pada saat dia punya uang. Kenapa? Karena masih terikat. Masih ada status menggantung, yaitu dia belum refund sponsor, Bapak Ibu. Ya, nah ini harus kita pahami sebagai orang tua, sebagai kane. Ya, agar apa? Agar kita mengerti bisnis yang kita kerjakan. Agar kita bisa memintarkan, kita bisa mengedukasi setiap orang. Jadi kalau Bapak Ibu punya ketemu orang yang punya uang, Bapak Ibu bisa tawarkan, kamu punya uang, ya, saya punya kemampuan, ayo kita bikin kelas belajar, ya, saya akan bikin seminar, seminarnya tentang bagaimana menghasilkan uang, Bapak sponsori, Bapak punya keuntungan, apa keuntungannya? 100% dari uang sponsor. Bagaimana cara pengembaliannya? Cara pengembaliannya, kalau seminar ini terus dilakukan, maka akan memberikan keuntungan 100% buat Bapak. Ya, ini adalah sebuah definisi sponsor dan refund sponsor. Sehingga betul kata Pak Ikada, kesimpulannya adalah, Bapak Ibu jangan repot-repot mikirin produk. Kalau Bapak Ibu mau mikirin produk, di dunia ini udah begitu banyak konglomerat siapin produk buat kita. Bapak Ibu mau produk air minum? Ada sudah. Bapak Ibu mau produk Indomie? Ada. Bapak Ibu mau bikin produk apa lagi? Mau bikin pabrik baju? Ada yang paling besar. Bapak Ibu nggak usah capek-capek saingan sama mereka. Ya, kita cukup kumpulkan pembeli setia. Tapi kalau masih ada teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang tertarik untuk siapkan produk, nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan bantah. Ingat, kita di sini berdiskusi, jangan berdebat. Jangan. Kalau Bapak Ibu berdebat, Bapak Ibu menang debat, Bapak kehilangan kesempatan untuk cerita bisnis sama dia. Kalau Bapak Ibu berdebat dan Bapak kalah berdebat, Bapak Ibu tidak akan bisa prospek dia. Jadi jangan berdebat. Kalau orang mau berdebat, Bapak Ibu dengarkan dulu. Pahami aja dulu. Oke, nggak apa-apa. Keren, bagus, luar biasa, teman-teman. Ya, jangan berdebat. Ya, jangan berdebat. Oke? Seperti itu ya Pak Ikada. Sebentar, Pak Nono sebelum. Silakan Pak Joni tadi. Ya, terima kasih Pak Basri buat kesempatan saya. Hari ini saya diizinkan untuk ikuti Zoom khusus ini. Pertama, Pak Joni, terima kasih Pak Joni. Gimana Pak Joni? jujur ya Pak, kurang lebih 2 bulan saya bergabung, di hati kecil saya ini masih ada keraguan-keraguan. Gak apa-apa Pak. Silakan Pak. Apa keraguannya?
Tapi ternyata ini luar biasa Pak. Saya tadi ikut di Zoom tadi, kemudian ini wah saya semakin dicerahkan, semakin meyakinkan Pak. Wah luar biasa ternyata KLP ini. Ya. Dan saya semakin yakin bahwa KLP ini ke depan pasti Pak, pasti akan terus sukses dan pasti Amin. akan membahagiakan semua anggota. Saya semakin didorong untuk semangat lagi Pak, untuk menginspirasikan kepada orang lain, kepada teman-teman saya, walaupun memang banyak sekali tantangan ya dari awal ini, tapi saya semakin yakin, saya semakin semangat. Yes. Mantap Pak Joni, siap ya. Terus Pak Basri. Sama-sama Pak Joni. Terus dipahami Pak, terus dipahami. Ya. Semakin Bapak paham, Bapak semakin nggak bisa tidur. Ya, karena ternyata Pak, kita ini adalah pejuang bukan hanya untuk keluarga kita, tapi kita semua adalah pejuang-pejuang ekonomi. Ya, kalau dulu pahlawan-pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan, hari ini Pak, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai ortu dan kane, ya, sebagai calon ortu, kita adalah pejuang-pejuang kemanusiaan di PT KLPI. Kita memperjuangkan bagaimana perusahaan ini, Bapak Ibu, bisa diketahui oleh banyak orang. Bapak Ibu, ya. Kalau mengenai gotong royong, ya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu teman-teman. Di akhir tahun yang lalu, saya meeting Bapak Ibu sama perusahaan. Perusahaan tanyakan satu pertanyaan yang menurut saya simple tapi sangat tajam. Dia tanya sama saya, Basri, apakah Anda yang pengen bergotong royong atau KLP yang mau bergotong royong? Ya saya jawab saya Bapak Ibu. Dia bilang, kamu bohong. Kalau kamu mau bergotong royong, income kamu selama ini kamu kerja, kamu bagikan. Ya. Selama ini kamu cari orang, kamu berbisnis asuransi, itu untuk mendatangkan omset kamu kok, dia bilang. Untuk mendapatkan penghasilan kamu kok, dia bilang gitu. KLPI datang dengan sistem susun rapi, bukti dia mau gotong royong. Anda diajarkan tentang gotong royong, lalu Anda ajarkan kepada tim Anda. Jadi bukan Anda yang mau bergotong royong. Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan, di mana sistemnya gotong royong, maka Anda kerjakan gotong royong. Judul bahwa mensukseskan orang lain, saya pasti sukses, itu ada di KLPI, Bapak Ibu. Mempensiunkan orang lain, Anda baru kita baru bisa pensiun. Itu ada di KLPI, teman-teman. Jadi KLPI lah pelopor yang menciptakan, yang mendorong kita untuk bergotong royong. Karena sistemnya. Karena sesungguhnya kalau tidak ada susun rapi, kita tidak bakal gotong royong. Kenapa? Karena masih ada leader-leader, masih ada member-member yang ribut soal referral. Kalau memang kita mau bergotong royong, kita nggak pernah ribut lagi soal referral. Kita nggak pernah permasalahkan lagi referral. Ya, teman-teman semua ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kita semakin dipahamkan, semakin dingertikan bahwa apa yang kita sedang kerjakan sekarang, apa yang sedang kita rintis sekarang, tujuannya jelas Bapak Ibu. Sistemnya jelas Bapak Ibu. Dan sekarang sistem ini tidak lagi untuk dipertanyakan. Seperti Pak Roy sering kali sampaikan di Zoom. Jangan ditanyakan lagi, udah ini waktunya untuk dikerjakan Bapak Ibu. Ya kan? Yang kita diskusikan di HK itu adalah bagaimana agar jaringan HK Anda terus membesar, membesar, dan membesar. Agar Anda menjadi pahlawannya. Ya. Jangan kita bahas sistemnya, jangan kita bahas lagi caranya. Promosi itu hanya alat, teman-teman, alat bantu aja. Itu dongkrak aja. Yang sesekali kita pakai. Tapi kalau tanpa promosi pun, harusnya sistem ini udah menjadi sistem yang luar biasa. Kalau kita mengerti. Teman-teman semua. Ya, yang paling penting satu, kita mau mempelajari, kita mau mengerti, dan kita mau memahami. Oke? Ya, mantap ya Pak Joni dan teman-teman semua. Silakan Pak Nono. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Nono. Silakan Pak. Perjalanan 2024 ini semakin terang begitu ya Pak Basri. Amin, amin Pak. Jadi kita ini jelas-jelas pemilik sistem. Ya. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Pemilik sistem ombak dan air punya KLPI. Ya. Sistem kita ini berkaitan erat dengan jaringan. Itu yang menentukan yang punya sistem itu hebat dan tidak hebatnya itu tergantung kepada pengembangan jaringan. Yes, keren Pak Nono. Jaringan itu juga masih punya kunci pembuka bisa besar dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini bisa dianalisa. Mengapa gotong royong belum kompak? Ini kesalahan kita atau saya mungkin ya, untuk memahamkan yang tadi Bapak paparkan.
Artinya mengapa gotong royong telat? Masih banyak pemain yang sudah punya aplikasi. Nah, sinyalnya hilang. Nah, sinyalnya hilang. Pak Nono, halo? Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu Pak Nono ya. Tadi ada Pak Teddy ya. Sebentar ya Pak Sun. Tadi ada Pak Teddy. Siapa sih tadi? Saya lupa. Pak Teddy bukan Iya ya? Pak Basri, betul. Ya Pak Teddy, benar ya? Sambil nunggu Pak Nono ya Pak Teddy. Kalau ada Pak Nono, nanti Pak Teddy saya post dulu. Gimana Pak Teddy? Silakan. Boleh. Ya, terima kasih ya Pak Basri ya. Ya. Dari pemaparan yang tadi Pak, bahwa kita ada 3 elemen gitu kan ya dalam perdagangan. Nah inilah yang akan membuka kita bahwa sangat banyak sekali gitu kan ya potensi-potensi yang kita bisa. Sebentar ya Pak Nono, sebentar Pak Nono. Ya. Terbentar Pak. Ya, dah. maka Pak. Ya, masih lagi ya. Terima kasih. Ya, oke. Silakan Pak Nono, lanjut. Tinggal Seperti jaringan Pak. Tinggal satu lagi yang masih perlu dianalisa begitu ya Pak. Boleh Pak Nono. Masalah perolehan uang belanja. Ya, siap. Perolehan uang belanja bagi mitra yang punya aplikasi itu supaya dipermudah. Bagaimana caranya itu nggak tahu lah. Yang punya produk ya Pak, maksudnya Pak? Yang punya, yang sudah punya aplikasi. Oke. Masalah uang belanjanya dari apa metrik 3-nya itu. Siap Pak Nono ya. Nanti topik itu kita akan bahas khusus di training atau di materi perhitungan bonus. Siap. Ya, karena itu butuh konsentrasi teman-teman ya. Jadi kita dari manajemen udah siapkan training khusus buat teman-teman yang mau belajar tentang pembagian bonus. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas khusus tentang pemahamannya dulu. Biar tidak tercampur-campur. Oke, Pak Nono ya? Ya, terima kasih. Siap, Pak Nono. Makasih. Oke, Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Lanjutin Pak Teddy. Ya, terima kasih. Jadi kalau setelah kita lihat tadi presentasinya, ini saya lihat luar biasa. Luar biasa karena apa? Kadang-kadang ada orang yang punya uang gitu kan ya, dia kesulitan untuk mengolah keuangan. Nah ini menjadi potensi buat kita gitu kan ya, karena kita sudah punya sistem yang qualified lah. Ada 2 aplikasi yang kita bisa jalankan sekaligus gitu kan lah. Apalagi kalau kita paham dengan konsep ombak, ini luar biasa. Artinya dalam presentasi yang tadi itu lebih simpel gitu kan ya, dan lebih clear gitu kan. Artinya secara perhitungan bisa dipertanggungjawabkan, dan ini ditunjang juga dengan beberapa faktor seperti halnya kalau di Cirebon sedang dibikin office dan cafe gitu kan ya. Artinya ini mendapat penguatan yang lebih strict lagi gitu kan ya. Yang selanjutnya bahwa dari 3 elemen ini artinya kita bisa menggait baik pada orang yang pemula yang belum punya usaha, karena mereka senang berbelanja gitu kan, tinggal mengalihkan saja cara belanjanya menjadi merchant di ombak dan di air. Yang kedua juga bagi para orang produsen kita bisa gait gitu kan ya, karena mereka menjadi merchant di para pembeli setia. Artinya dari kedua aplikasi ini mereka mendapat keuntungan. Mudah-mudahan gitu kan ya, dengan presentasi yang barusan Pak Basri sampaikan, ini menjadi pembuka gitu kan, pembuka wacana kita lebih mudah lagi gitu kan dalam memperjuangkan 2026 ini kita pensiun. Amin. Itu mungkin Pak Basri, terima kasih. Siap. Oke ya Pak Teddy, silakan Pak Sunoto. Iya, siap Pak Basri. Siap. Gimana Pak Sun? Terima kasih waktu yang diberikan Pak Basri. Pokoknya intinya selalu happy aja. Terima kasih atas bimbingannya Pak Basri sampai detik ini. Jadi kalau saya memang tipe orang yang nggak pinter, tapi cukup paham. Jadi dengan adanya aplikasi ombak, itu awalnya saya juga sempat emosi. Iya, karena apa?
jujur aja karena saya setia dengan anak saya, cicit saya, Bunda Siti Wedah. Jadi karena saya juga ingin mengangkat supaya ada perkembangan, perputaran ekonomi yang sudah ditanamkan di KLPI oleh Bunda Siti Wedah, lahirlah Ombak. Nah, jadi gantian awalnya Bunda Siti Wedah nurut Pak Sun, gantian saya nurut Pak Sun, nurut Bunda. Tapi yang terjadi saat itu membuat kecewa Bunda. Karena waktu pendaftaran di Ombak itu kan saya pokoknya pasrah lah sama Bunda Susu. Yang akhirnya didata blak, muncullah aplikasi jadi, Pak Sun nggak ada di jaringannya Bunda Susu. Nah, ini yang menjadi paham. Alhamdulillah, saya nggak pintar bisa memberikan pemahaman sama cicit saya. Walaupun cicit saya itu kane saya, tetap cicit ya. Oke, Kata Pak Basri kan, buatlah anak kita menjadi pintar. Nah ini cicit saya tak jadi pintar ya, jadikan pintar, jadi kane. Mantap Pak Sun. Nah, yang membuat emosi yaitu tadi. Tapi alhamdulillah saya paham. Sebentar Bun, ombak itu kan pendorong air. Nah, itu nggak ada problem. Masalah referral, saya mau direferalkan si A, si B. Padahal yang daftar, yang membiayai. Jujur saya disponsori sama Bunda Susu. Tapi saya mengatakan ini bisnis, nggak gratis. Saya sukses kan Bunda Susu dapat 100%. Betul nggak Pak Basri? Betul. Itu keren berarti Pak paham. Betul Pak. Cukup paham, saya paham. Nah, jadi seperti itu. Saya terima kasih sama Pak Basri selama ini. Gitu aja Pak Basri. Ya Pak Sun, terima kasih. Ya, sehat terus ya Pak Sun. Mantap, luar biasa. Silakan Pak Joko. Ya Pak Joko Basri, terima Siap, kasih Pak Joko. presentasinya Pak. Ya. Ini pengalaman saya di tahun 2024. Ya. Seringkali dalam saya menyampaikan presentasi terjebak ke dalam debat kusir. Karena seringkali pertanyaan apakah aplikasi ini termasuk money game atau bukan, MLM atau bukan. Kemudian selalu minta bukti apakah kamu sudah dapat uangnya atau belum, dan lain sebagainya. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Basri tadi, akhirnya tidak melanjutkan presentasi karena terjebak dalam debat seperti itu. Apakah ini benar atau tidak aplikasi ini. Tapi dari presentasi Bapak pada pagi hari ini, saya rasa ini harusnya menghentikan perdebatan-perdebatan yang ada. Gitu. Termasuk perdebatan kapan waktunya dapat dan lain sebagainya. Ya karena ini kita sedang proses susun rapi itu sehingga tergantung kecepatan kita bersama untuk mendapatkan itu, sehingga nggak bisa kita menjelaskan sebagai HK menjelaskan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita nggak bisa. Itu memberi waktu, informasi waktu yang pasti nggak bisa. Jadi ya kita bekerja bersama-sama yang bisa kita lakukan. Tetapi ini satu kepastian karena ada susun rapi itu. Bukan mudah-mudahan, tetapi ini satu kepastian. Yang belum pasti adalah kecepatan kita bergotong royong bersama-sama. Jadi mereka juga nanti kalau bergabung tidak akan menyalahkan kita karena kita sudah menjelaskan kita sedang dalam proses mencari komunitas pembeli yang 88572 itu. Ya kapan dapatnya itu? Ya kita kerjakan mulai sekarang. Ya. Jadi saya rasa presentasi Bapak hari ini memberi pencerahan secara khusus kepada saya secara pribadi dan bisa dikembangkan lagi sehingga tidak ada debat-debat yang tidak perlu gitu. Tujuan kita kan untuk menolong ya. Kita bekerja bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon nanti Pak Basri presentasinya dibagi dan juga rekamannya dibagikan Pak. Siap. Supaya bisa lebih mempelajari lagi Pak. Terima kasih Pak Basri. Siap. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Joko ya.
Makasih ya, benar sekali ya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga ini menjadi informasi yang kita boleh sampaikan di ortu kita ya, agar ortu teman-teman kita yang lain semakin paham kita tuh ngapain di sini. Ya, oke Ibu Heri, silakan Ibu Heri. Iya, terima kasih Pak Bas. Ya, Ibu Heri. Hidupkan videonya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Heri. Alhamdulillah kita sudah berada di awal tahun 2025. Kita review flashback ke belakang di tahun 2024. Aplikasi Air ini fokus di akhir-akhir tahun sampai 31 Desember dengan promo. Sehingga kita mempromosikan kepada kawan-kawan atau keluarga kita untuk bergabung di masa promo ini sedapat mungkin. Tetapi setelah kesininya, minggu kemarin lah ya, saya baru sedikit menyadari. Karena saya memang orangnya sedikit tell me, Pak. Bapak tahu. Jadi ada mitra saya yang sudah nenek-nenek 82 tahun. Ya. Dia telepon, Yanti, itu bagaimana ya kita? Saya udah ajak sepupu saya, dia kemarin kita katakan cukup gabung di 250 tempo hari yang sampai Sumedang. Ya. Duduk manis aja nggak kerja, ada dua cabang yang akan tetap berjalan selamanya. Tanpa merekrut, kita tetap akan dapat bonus. Saya diam karena seminggu sebelumnya saya baru menjelaskan kepada rekan-rekan saya bahwa informasi itu betul, tapi bukan berarti ditelan mentah-mentah sehingga kita mengharapkan terus aja nanti akan dapat bonus tanpa bekerja. Karena saya memperhatikan bahwa kita ini harus maju, bergerak, gotong royong. Kalau semuanya punya prinsip bahwa setelah ikut promo, ikut 14 cabang atau ambil paket family 2,8 dan sebagainya, terus duduk manis aja, kapan kita bakal berkembang? Jadi saya mengatakan kepada mereka, ada contoh member saya yang dari Palembang dulu juga bergabung sampai 5 cabang, ya, sampai Sumedang dan dia tidak bekerja. Tapi tiba-tiba kemudian dia WA saya, Bun, dia bilang gitu. Itu Sumedang sama inklusif saya ada 28.000, padahal saya kan nggak ngerekrut orang. Saya bilang itu tandanya bahwa jaringan sistem ini betul-betul berjalan, saya bilang. Nah itu nanti bagaimana itu Bun? Kalau saya mau lanjut, ya dia akan terus mengalir bonus jaringan ini, tetapi ingat, ketika dirimu mau mencairkan karena dirimu tidak mengieskan, ya mungkin ini nggak bisa diambil. Saya bilang begitu. Nah jadi akhirnya dia ikut mulai dari Lampung sampai ke Jakarta. Aman lah ya itu ceritanya. Tapi karena masa itu adalah masa promo yang pertama itu dulu, 3 di bawah dia itu sekarang stuck, nggak jalan. Karena dia pikir kan ada 4 cabang atau 4 kota yang tetap akan berjalan. Nah dengan begini Pak Bas, saya telat berpikir ya tell me tadi ya, bahwa untuk menginformasikan kepada mereka bahwa promo ini berlaku untuk sampai kapanpun, hanya untuk menunda, artinya memperbanyak waktu kita mencari orang untuk di bawah kita untuk mengiaskan minimal, ya. Jadi bukan berarti duduk manis. Kalau duduk manis kapan kita nih mau berjalan, nggak akan tambah-tambah member kita. Walaupun nasional akan lambat. Kalau begini semua karakter kita yang ya, mohon maaf ya Pak Bas. Nah jadi akhirnya saya menerangkan sekarang ini kepada semua, saya Japri. Ini harus diieskan. Lalu bagaimana mengieskannya? Tetap harus ulang lagi dari Lampung, karena nggak bisa mengieskan tiba-tiba di Surabaya, ya Jakarta sama Reward sama Sumedang dan inklusif begitu saja. Tetap harus memulai lagi dari Lampung.
Itulah kerugian orang yang hanya ikut promo tidak bekerja. Jadi sepertinya Pak Bas, ini harus dijelaskan kepada mereka karena mungkin 70% rata-rata begitu. Ya, Siap, siap, apakah siap. mungkin ini pemikiran saya yang tell me, mungkin teman-teman yang lain tidak begitu, tapi hanya saya saja yang telat berpikir, atau bagaimana? Saya mohon dukungannya bagaimana saya untuk menjelaskan kepada mereka. Karena mereka berbalik mengatakan, tapi kan waktu itu Yanti bilang kan, dia bilang, tidak usah bekerja lagi, kita dapat bonus nanti katanya. Jadi katanya kami tenang-tenang aja. Nah, jadi balik pertanyaannya itu saya kayak kena sekak gitu kan. Oke. Nah, Oke, Bu jadi Heri. saya untuk menjelaskan, meluruskan lagi ini lagi bekerja istilahnya dengan pribadi saya ya bagaimana satu-satu saya japriin akhirnya Pak Basri. Siap, siap. Ya, begitu Ya, Bu saja. Heri. Siap, Bu Heri. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Saya yakin Bu Heri sudah mengajarkan kita. Wah, ya. Tepuk tangan ya buat Bu Heri ya. Bu Heri terima kasih ya. Sekalipun telat ya, sekalipun itu. Jadi Bu Herianti benar sekali yang Ibu sampaikan. Ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa 70% tidak bergerak? Kenapa 60%? Kenapa 80% tidak bergerak? Ya, teman-teman. Inilah di tahun 2025 kita harus sadarin. Ya, teman-teman kita boleh sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya bahwa ini adalah bisnis teman-teman. Ya, bisnis itu harus dikerjakan. Ya, kalau kemarin ada promo, nah itulah marketingnya. Kadang-kadang kita menambahkan bumbu ya. Duduk manis dapat duit. Ya, Bapak Ibu yang duduk manis dapat duit itu anak dan cucu kita, Bapak Ibu. Kalau di usia anak-anak dan di usia cucu kita. Kalau mereka sudah tidak di usia anak dan tidak di usia cucu, bagaimana dia dapat duit? Ya, kita jadi orang tua juga ngasihnya juga tidak seperti dulu waktu dia masih anak maupun masih cucu, teman-teman semua. Bahkan kecenderungan anak kita sekarang sudah memberikan kita duit. Ya. Jadi bahasa promo, makanya tadi saya katakan, promo-promo yang diberikan perusahaan itu hanya sebagai dongkrak. Karena bukan tujuan utamanya kita ke situ. Tujuan utamanya kita, Bapak Ibu semua, itu ada di referral. Referral lah tempat kita cari uang. Susun rapi adalah tempat kita pensiun, teman-teman semua. Dan pensiun secara bersama-sama, pensiun secara rame-rame. Jadi pemenangnya rame-rame. Jadi Bu Herianti, saya pribadi mengucapkan sangat terima kasih. Ya, hari ini luar biasa Bu Herianti. Dengan Bu Heri itu usia berapa Bu Heri? Saya pengen tahu Bu Heri. 62 Pak. 62 tahun. Bapak Ibu bayangin dengan usia 62 tahun. Nggak mudah loh Bapak Ibu. Nggak mudah untuk bilang saya salah, saya telat, saya tell me. Ini butuh sebuah kebesaran hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita punya gengsi yang besar. Ya, tapi saya yakin ya teman-teman semua. Itulah gunanya kita ikut buku kelas bijak Bapak Ibu semua. Ya, kita bisa mengontrol harga diri, mengontrol gengsi. Jadi Bu Heri, saya pribadi sangat mengucapkan terima kasih. Ya, saya salut sama Ibu, punya kerendahan hati untuk berkata bahwa Ibu telah belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian semuanya, mari kita tiru, kita contohkan apa yang diteladani oleh Ibu Herianti ini. Ya, Iya berani Pak, mengakui. saya stuck, Pak. Karena Kenapa, Bu? semuanya family. Jadi misalkan gini, nanti sampai ke anak cucu ikut semua, tapi terus di bawah tuh stuck, nggak jalan. Iya. Jadi saya berpikir ini gimana? Kenapa bisa? Ini apa yang terjadi ini? Ya. Analisanya jalan ya Bu Heri ya. Nah, Walaupun telpon tadi ya. ya. Oke Bapak Ibu sekalian, Bu Heri. Jadi setelah Zoom ini Bapak Ibu kita punya satu tugas. Kita bikin meeting sama mereka yang nggak sempat datang meeting, kita hubungi Bapak Ibu. Kita jelaskan bahan presentasi kepada mereka. Apa tujuan visi misi perusahaan ini? Kalau mereka sekak kita dengan kata, kemarin lu bilang duduk-duduk dapat duit. Nah ya, yang gua maksud duduk-duduk dapat duit kemarin. 2025 pengen dapat duit lebih banyak, ayo kita kerjakan. Ya, kita kasih mereka pemahaman, kita kasih mereka pengertian. Agar apa teman-teman? Agar mereka bisa bergotong royong bersama kita teman-teman semua. Ya, begitu ya Bu Heri dan teman-teman semua, ambil sesuatu. Saya sendiri belajar yang sangat luar biasa dari Bu Heri ini. Oke, silakan Ibu Mamli. Ibu Mamli. Ya, selamat pagi Pak Basri dan teman-teman semua. Iya, Ibu Mamli. Salam sehat. Ya, kalau tadi Pak Sunoto katakan
nggak ngerti tapi paham atau paham tapi akhirnya ngerti ya apalah itu ya. Kalau saya jujur kadang-kadang saya nggak paham dan juga saya nggak mengerti. Maka saya bertanya hari ini. Boleh, Bu Sebenarnya Lili. apakah ini pernah dibahas atau belum? Saya tidak tahu karena apa yang saya mau pertanyakan ini adalah terkait dengan rumus. Ya, terkait dengan rumusan. Apakah rumusan itu bisa dirubah nantinya? Kita nggak tahu. Mengacu kepada pertanyaan ketika Pak Andi presentasi tentang why, who, dan when. Nah, saya bertanya tentang when yang kapan ini. Kapannya adalah kapan pensiun. Tapi bukan kapan pensiun tanpa bekerja, bukan. Jadi begini, kalau saya perhatikan tuh Pak, KPS kita besar ya. KPS kita besar. Yang air ini. KPS kita besar, yang air ini 88.572 untuk satu orang. Kalau kita ngacu tetap berpegang teguh atau tidak bisa bergerak dari rumus itu, jangan sampai nanti pada akhirnya walaupun ditetapkan gotong royong secara fisik, secara mental, setiap orang memiliki takaran masing-masing. Dan itu bisa menimbulkan satu kelelahan. Nah, apakah bisa rumusan itu dirubah, KPS-nya diperkecil, Pak, tetapi cabangnya boleh ditambah. Jadi ketika orang itu mau memiliki penghasilan, ya kamu daftarlah di cabang yang banyak. Sehingga KPS-nya tetap cepat terjangkau. Kalau ataupun hari ini susun rapi karena sistem. Kan sistem juga yang kan ada IT-nya. Kalau misalnya KPS mau diperkecil, kan bisa disusun rapi, disesuaikan. Kecilnya seberapa? Di mana member-member yang terdahulu supaya bisa pensiun duluan, supaya bisa dapat uang belanja duluan, itu hidup. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena, maaf sekali lagi, saya nggak paham dan saya nggak ngerti, makanya saya tanya. Mengacu kepada KPS-nya Ombak yang 126, yang kecil itu, dan ternyata juga kalau dilihat-lihat juga tidak seperti tidak sesuai ekspektasi dalam penghasilannya. Nah, tapi saya nggak melanjutkan pertanyaan saya ini, saya kira Pak Basri sudah bisa menangkapnya gitu ya. Maaf Pak, ini pertanyaan dari ibu-ibu yang sederhana yang merindukan ada uang belanja rutin begitu Pak. Oke, terima kasih. Siap ya. Saya yakin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili banyak orang ya, sekalipun tidak semua. Baiklah Ibu Lili, jadi seperti yang Ibu Lili sampaikan bahwa Ibu Lili belum paham, belum ngerti, jadi sebaiknya dipahami dulu dan dimengerti dulu. Nanti Ibu Lili kita akan ada perhitungan tentang bonus. Nah, tapi saya menjawab sedikit, ya saya kasih contoh ya Bu Lili dan teman-teman semuanya. Ya, nggak apa-apa. Apakah sistem bisa dirubah? Nah, Bapak Ibu harus hati-hati dengan statement ini. Saya bergabung di KLPI karena perusahaan berjanji bahwa tidak akan ada perubahan sistem. Yang akan ada adalah perubahan promosi. Ya, promosi-promosi kita pasti berubah, Basri. Kalau sistem tidak akan dirubah. Kenapa Bapak Ibu? Kalau sampai perusahaan mau merubah-rubah sistem, itu bahaya buat kita. Karena kita nggak ada dasar untuk berpijak. Kita nggak ada dasar sebuah pegangan. Kalau tiba-tiba dia punya ide lebih bagus, dia rubah lagi, mati kita di tengah jalan. Jadi kalau menurut saya mengenai perubahan sistem, Bapak Ibu harus hati-hati dengan statement ini. Ya, saya yakin ya Ibu Lili keluarkan ide atau pertanyaan itu karena sebuah analisa. Karena Ibu Lili mikirin, ini 88572 kapan terkumpul gitu ya. Nah, itu biasa, itu manusiawi sekali. Ya, teman-teman semua. Sebenarnya kita harus bersyukur kenapa perusahaan Bapak Ibu menetapkan tuh level 10 level buat kita. Bapak Ibu bayangin kalau dia cut 7 level aja. Misalnya 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729. Dia bilang hanya level 7 saja. Level 3 levelnya nggak usah dikasihin. Bapak Ibu jangan senang. Karena kalau Bapak Ibu paham, artinya 3 rezeki kita dimasukin kantong perusahaan. Ya, gitu teman-teman. Jadi intinya, ya, tapi setuju sama Bu Lili bahwa pemahaman dan pengertiannya itu harus itu. Karena saya Bapak Ibu gini, salah satu pembelajaran yang saya dapatkan adalah
betul sekali ya, kita di sini ortu, kane maupun calon ortu masih banyak yang belum memahami perhitungannya. Makanya Bapak Ibu itu merupakan kesalahan saya. Ya, saya terlalu cepat untuk memutuskan bahwa teman-teman udah paham. Tapi tidak apa-apa, di 2025 ya kita sudah ajukan ke manajemen untuk training khusus perhitungan bonus. Untuk training khusus pemahaman untuk perhitungan bonus. Makanya pagi hari ini kita fokuskan dulu di tujuan dan visi misinya. Nah, nanti akan ada kelas khusus untuk ortu, kane, dan calon ortu untuk perhitungannya. Tetapi Bapak Ibu, untuk memahami perhitungan, tidak bisa dilakukan rame-rame. Nanti kita akan lakukan per daerah. Ya, jadi jumlahnya hanya 10 orang saja. Karena target perusahaan 10 orang itu memahami, dia ajarkan di ortu, di HK-nya. 10 orang memahami, dia ajarkan di HK-nya. Dan nanti untuk perhitungan bonus, para ortu dan kane boleh dicatat, utus orang-orang yang memang suka berhitung, yang kritis dalam berhitung. Ya, agar apa? Agar proses perhitungan itu dapat dipahami bersama-sama. Karena Bapak Ibu, dari pengalaman, kalau semua orang ikut, artinya dia tidak bisa ngerti. Nah, jadinya Bapak Ibu, jadinya salah paham. Ya, jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, ya, untuk Ibu Lili khususnya, thank you banget hari ini, kejujuran Ibu Lili ya, yang menyampaikan ya tentang tadi itu, saya yakin itu menjadi sebuah tanda tanya buat teman-teman kita. Ya, kalau mau tanya nanti bikinnya nggak TST, katanya gitu ya. Ada yang salah juga tentang TST. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ya pagi hari ini saya sampaikan akan ada training khusus tentang perhitungan bonus, bonus referral, bonus jaringan, terus aplikasi ombak, aplikasi akan ada. Tapi kita akan minta orang-orang dari setiap ortu, ya dari setiap kane, orang-orang yang memang suka berhitung. Nanti mereka sudah paham, mereka akan pelan-pelan ajarin di grupnya masing-masing. Ya, seperti itu ya Bu Lili ya. Tapi kalau untuk perubahan sistem, mohon maaf. Kenapa ada ombak? Karena perusahaan Bapak Ibu melalui Pak Ramanto justru menganalisa. Menganalisa kenapa air itu lambat. Karena satu, anak-anak boleh gabung. Anak-anak gabung udah pasti tidak bergerak. Orang tua boleh gabung, orang tua sudah pasti tidak bergerak. Ya, kedua apa? Ya tadi teman-teman, ya ada banyak promo anti blokir dia bilang. Jangan jual anti blokir kata Pak Ramanto. Ya, dia selalu sampaikan kepada saya. Ya, anti blokir itu bikin jaringan stuck. Justru orang yang kalau mau gabung dia tidak mau diblokir itu pasti memperlambat jaringan. Kalau dia bergabung dan dia siap kerja Bapak Ibu, dia tidak pusingkan anti blokir. Kenapa? Kerjaan kita ini sangat sederhana Bapak Ibu. Referral 3 duplikasi, referral 3 duplikasi. Sesimpel itu aja teman-teman. Ya, tapi balik lagi teorinya kan simple, prakteknya belum tentu sesimpel itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih buat Ibu Lili. Ya, kita akan bikin kelas khusus. Ya, nanti akan dibikin per daerah. Memang tidak rame-rame, agar gampang untuk dipahami. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya silakan Pak Darmawan. Ini Pak Rana atau Pak Ramanto nih? Silakan Pak Darmawan. Wah, ini duet lagi. nih. Udah ada tamu tuh. Oh iya, sudah ada tamu. Oke. Silakan Pak Darmawan. Oke, thank you. Baik. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat-sehat ya. Pagi. Baik Bapak Ibu semua. Jadi terima kasih Pak Basri. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa selama ini pekerjaan kita di luar sana lebih keras daripada apa yang kita kerjakan saat ini bersama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, Bapak Ibu. Di luar sana apa yang kita kerjakan membutuhkan modal lebih besar, berpuluh bahkan beratus kali lipat dari apa yang kita lakukan bersama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dan PT Ocean. Dan yang penting sekali untuk kita pahami bahwa, yuk sama-sama kita sadari, kita adalah pemberi solusi, Bapak Ibu. Kita pemberi solusi, bukan pencari komisi. Ya, komisi itu sudah pasti secara otomatis ya, by system. Jadi kita bukan pencari komisi, tapi kita pemberi solusi. Maka tanamkan pada hati kita ya kepedean itu tadi. Kita harus pede, kita harus bangga, kita harus yakin dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu perintis ya, bukan ahli waris. Kita itu petarung, bukan pemurung. Kita itu petandang, bukan pecundang. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara terkait penolakan, ini bisnis penolakan kata Pak Rahman. Ini adalah bisnis di mana orang itu menolak. Kenapa? Karena belum memahami pola baru yang saat ini sedang kita jalani. Insya Allah Bapak Ibu, dengan kebersamaan kita dan kemauan belajar yang luar biasa dari kita semua, kita akan mendapatkan apa yang saat ini sedang kita bicarakan dan cita-citakan.
Semua berasal dari mimpi. Indonesia dibangun, Indonesia bisa merdeka berasal dari mimpi. Dan saat ini kita adalah orang-orang yang berani bangun dari mimpi itu untuk mewujudkan. Yuk sama-sama kita genggam erat tangan kita melangkah bareng-bareng, dan kita tidak hanya sekedar ngomong. Saya pribadi, Pak Rahmanto nih, Pak Direktur, tidak hanya sekedar ngomong, tapi kami keluar dari zona nyaman, keluar dari kantor, kami akan turun ke setiap daerah di seluruh penjuru Indonesia. Kalau bisa sampai Papua ya, Pak. Jadi Bapak Ibu, kami tidak hanya sekedar ngajak, tapi sebelum kami ngajak, kami keluar dulu dari zona nyaman, kami gulingkan kasur kami tinggalkan bantal kami keluar. Kenapa? Kami ingin semua yang ikut bekerja di sini, Anda semua itu pensiun. Kenapa? Karena dengan Anda pensiun, kami juga ikut pensiun. Dengan Anda bahagia, kami juga merasa bahagia. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih Pak Bas. Siap, Pak Ahmad. Terima kasih, Pak Darmon ya, Pak Rahman di situ dan satu tim di sana ya. Terima kasih. Salam sukses, hati-hati di perjalanan. Oke, ya. Bu Heri lagi, boleh Bu Heri? Sikat pada jelas, udah mau jam 8.30. Gimana Bu Heri? Singkat tapi jelas. Ya, oke, Saya siap. melanjut tadi ada bahasa Mamli. Apa mungkin merubah sistem? Ya memang sistem sangat bahaya kalau bisa dirubah-rubah ya. Saya sangat senang pernyataan dari Pak Basri tadi. Cuman berkaitan dengan kita kan saat ini kan detik-detik menunggu Lampung ini netes ibaratnya. Ya, netesnya kapan kan gitu. Sementara saya lihat masih banyak kekurangannya. Iya. Jadi apa mungkin Pak, ini sekedar usulan. Apa mungkin kasihlah satu promo untuk orang merekrut sebanyak-banyaknya atau minimal 5 sampai 10 untuk Lampung, cabang Lampung dan duplikasi referral 3 duplikasi. Itu ini dalam berapa saat gitu. Jadi agar betul-betul ini tumplek di Lampung semua, jebolkan dulu, neteskan dulu Lampung ini Pak Bas. Siap. Oke. Ya. Karena kalau dia langsung 7, kan orang mungkin nggak punya uang dan sebagainya. Nah sekarang kalau misalkan masuk Lampung, referral 3, duplikasi, mungkin cuma 200, dia mungkin agak cepat Pak. Mungkin, ini pikiran saya yang tadi ya, pikiran psikolog tadi, mungkin begitu. Siapa tahu Oke, kalau Bu Heri. semua begitu, masuk Lampung, referral 3, duplikasi, kali berapa Pak ini? Jebol lah Pak ini. Aling, Siap. Pak Bu Aling langsung pensiun itu netes. Ya, ini seandainya Iya, Bu Pak. Aling ada di sini pasti bahagia banget nih ya. Doa kita Bu Aling cepat pensiun ya. Oke. Oke, Bu Heri, thank you. Terima Ya. kasih, mohon maaf saya. Ya, oke, makasih Bu Heri. Ya, jadi silakan. Jadi buat teman-teman ya, Bu Heri secara khusus dan teman-teman yang lainnya, ide-ide Anda yang luar biasa, monggo silakan praktekkan di dalam tim Anda dulu. Jadi misalkan bikin program untuk satu gerakan di grupnya Bu Heri, jalanin 200 khusus Lampung, yes, misalnya seperti itu Bu Heri. Ya, nanti saya lanjutin. Silakan Pak Roy. Oke, selamat pagi Pak Basri. Halo Pak Roy. Waduh, lagi di jalan Pak Roy. Selamat Silakan tahun Pak Roy. baru teman-teman sekalian. Nah, ini kayaknya kita lagi bahas evaluasi 2024 dan akan apa yang akan dicapai 2025. Jadi seperti yang Pak Basri sudah sampaikan tadi presentasinya adalah ada pemilik, ada sistem, dan ada pelaku dan pembelinya. Dan itu sudah ada di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang sudah kita jalankan selama tahun 2024. Seperti yang disampaikan Bu Lili dan Mamli dan Bu Yanti itu pasti mewakili banyak orang sebagai anggota KPS. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa sebagai pembisnis kita perlu ada komitmen. Komitmen ini sangat penting karena kalau sarana sistem semua sudah oke, tidak perlu diragukan, ya, tidak perlu dipertanyakan, ya, jalankan aja. Tapi di sini komitmen dari perusahaan, komitmen dari anggota KPS ya yang ingin pensiun, ya jalankan. Sarana syarat dan ketentuannya hanya mengajak 3, duplikasi 3. Tapi ini tidak berjalan. Selama 2024 data dari Pak Basri
80% tidak melakukan. Karena apa? Karena ada kesempatan-kesempatan yang digunakan oleh pebisnis-pebisnis ya untuk mengakali sistem ya. Untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Sekarang kalau dirubah sistem pasti nggak mungkin ya. Ya sebenarnya mungkin bisa, mungkin tidak ya. Tergantung dari perusahaan. Tapi sekarang kita lihat ada sistem perusahaan ocean. Nah, di sini perlu kita pahami dulu bahwa komitmen kita mau di mana. Selesaikan aplikasi air atau berjuang di ombak dengan sistem yang berbeda. Seperti yang Pak Basri sampaikan di awal bahwa ombak tidak perlu dijalankan. Kita fokus di air, aplikasi ombak tidak usah dijalankan. Karena akan ada timnya Pak Rahmanto yang akan masuk, ya, ribuan orang. Nah, ini adalah komitmen-komitmen yang harus kita pegang bersama, sehingga apa yang kita canangkan di 2025 akan menjadi sebuah trigger bagaimana kita menyelesaikan apa yang kita sudah kerjakan, sehingga tidak ada miss system, ya, miss system. Apa yang ditunggu-tunggu oleh emak-emak itu akan segera tercapai dengan cara yang sudah kita canangkan. Nah, inilah yang perlu dijelaskan Pak Basri bagaimana. Siap, Pak. Thank you. Ya. Ya. Bapak Ibu, waktunya 8.30 ya. Jadi nanti saya kasih tetap sampai di Pak Pinto, tapi nanti jangan panjang-panjang ya. Oke. Jadi buat Pak Roy dan buat teman-teman semuanya, betul sekali ya. Jadi perusahaan sampai hari ini berkomitmen tidak merubah sistem, tetapi ketika dia menemukan sesuatu yang bisa menjadikan solusi, Bapak Ibu, dia menciptakan sebuah sistem baru yang mendukung sistem sebelumnya. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, sistem yang baru dalam hal ini ombak itu tidak dibuat karena jaringan air stuck. No, tidak. Ya, kalau kita mau pelajari lebih dalam, stagnasi yang terjadi di aplikasi air itu terjadi karena, ya teman-teman, kita waktu di lapangan mempresentasikan atau menyampaikan informasi visi misi perusahaan ini dengan cara shortcut. Ya, mumpung anti blokir masuk. Terbentar. Penyampaian kita. Makanya pagi hari ini saya sampaikan slide yang sederhana ini agar Bapak Ibu boleh terus duplikasikan. Kumpulkan lagi mereka, edukasi mereka, sampaikan kepada mereka bahwa ini loh visi misi perusahaan. Ya gitu teman-teman, ya. Kita datang mereka, kumpulkan di HK, kita edukasi mereka. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, mengenai sistem ombak ya yang kita sedang kerjakan. Jadi kita adalah pemilik sistem. Nah, teman-teman, bagaimana solusi bisa pensiun? Itu sudah ada di ombak. Ya. Itulah yang sedang Pak Rahmanto kerjakan. Itu sebabnya kenapa sekarang setiap jam 7 yang tadinya meeting Kane diganti dengan meeting bersama dengan Pak Rahmanto. Karena Pak Rahmanto punya program itu pensiun dalam waktu 6 bulan, teman-teman. Ya, tentunya angka pensiunnya Bapak Ibu yang tentukan. Inilah solusi buat para emak-emak yang pengen punya penghasilan. Nah, ya, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya dalam hal ini ya saya mengarahkan, ya saya mengimbau buat teman-teman ikuti semua program-program dari Pak Rahmanto. Agar apa? Agar Bapak Ibu bisa pensiun 6 bulan dulu. Karena program pensiun, jadi gini, kalau di air kan selalu ditanyakan, kapan? When? Kapan, Pak? Kapan, Pak? Kapan, Pak? Kapan, Pak? Nah, Pak Rahmanto bisa kasih jawaban. 6 bulan. Tuh, Bapak Ibu, solusinya ada. Caranya ada. Langkah demi langkahnya diajarkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu semua. Ya, tetapi bukan berarti air ditinggalkan. No, tidak. Tadi program WRI luar biasa. Ya, jalankan program 200.000, daftar sendiri IS3. Tapi ingat duplikasi, Bapak Ibu, edukasi. Jangan sekedar himbau seperti itu nanti dia duduk diam lagi, jangan.
Sekarang sudah waktunya kita harus komitmen bekerja. Ya, harus komitmen menjalankan. Kita harus sampaikan informasi dengan jelas. Seperti teman-teman ambil contoh nih, komitmen awal yang kita lakukan. Telat, kita udah nggak bisa ikut Zoom. Itu salah satu komitmen yang perusahaan sudah tegaskan. Ya, supaya apa? Supaya kita jadi orang yang komitmen, jadi orang yang serius, teman-teman, seperti itu. Tetapi yang telat masuk, yang tidak diizinkan masuk, bukan berarti bersalah. Kita tahu bahwa hari ini kita bukan full timernya KLPI kok. Kita ada aktivitas. Silakan, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Tugas kita lah para KNR itu yang memberikan informasi lebih lanjut. Ya, jadi mereka terlambat nggak masuk bukan mereka salah loh, teman-teman. Itu karena waktu mereka tidak tepat sehingga berbenturan dengan jadwal kita. Seperti itu. Ya, oke ya. Nah, nanti Pak Roy nanti boleh tanyakan ke Pak Ramanto terkait hal itu. Ya, kita lagi bahas ini dulu Pak Roy. Ya, seperti itu. Ya, terus kedua dari Pak Romo, silakan Pak Romo. Ya, terima kasih Pak Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Romo. Ya, Pak Basri, kalau saya mengamati ya mereka yang bergabung di aplikasi AIR ini di bulan-bulan 3 dibandingkan mereka yang bergabung di bulan-bulan 7 dan 8 ini jadi perlambatan. Ya, karena saya suka ngamati Pak Basri. Kok saya ngalami perlambatan dan muncullah ini apa namanya promo-promo itu yang saya yakin tujuannya memang untuk memacu pertumbuhan member di AIR gitu ya. Dan kalau saya melihat ini memang sulit dalam artian untuk mengajak member-member kita belajar dan supaya paham. Itu saya alami. Di HK saya dari selama ini baru 2 orang Pak, yang mereka paham dan mau menjalankan saat ini. Nah, kalau boleh saya mengusulkan, ini ibarat kita sekolah SD, ini kan baru belajar kelas 1. Nah, kelas 1 kan pasti mereka baru belajar, baru mulai untuk naik ke kelas 2. Kalau di AIR, apakah kalau menurut pikiran saya, itu dikhususkan anti blokir Pak? Karena berdasarkan pengalaman saya, mereka yang gabung 1-2 minggu belum tentu paham. Kalau apabila tidak diblokir, mereka punya kesempatan paling tidak untuk belajar, paham, dan mau jalan. Dan kalau yang cabang lainnya bisa diblokir, karena saya yakin mereka sudah paham. Karena kalau diblokir ini menurut saya adalah satu kerugian. Dalam artian ini mereka pasti nanti akan menjadi akunnya perusahaan yang jelas tidak akan berkembang. Tetap saja. Tapi kalau tidak diblokir, mereka 1 bulan atau 2 bulan dia bisa paham dan belajar dan menjalankan. Ini satu keuntungan. Itu saja sih Pak. Mungkin unek-unek saya Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Romo. Oke, ya. Nah, itu pengumumannya sebenarnya. Jadi saya lagi pengajuan ke manajemen untuk Lampung anti blokir. Karena kan terkait juga perpindahan dari Ombak ke Lampung, kan orang yang main Ombak kan pasti pindah Lampung tuh. Kasihan kalau dia nggak ngerti tiba-tiba terblokir. Ya, itu juga sedang diajukan. Ya Pak, saya lagi ajukan untuk Lampung tuh anti blokir kayak inklusif Sumedang. Ya, tapi belum di ACC Pak Romo. Ya, thank you Pak Romo. Makasih ya konfirmasinya. Siap. Pak Pinto silakan. Dari Timur Leste ini teman-teman. Ya. Selamat pagi Pak Basri. Pagi Pak Pinto. Senior KLP saya. Maaf ini lagi nyimak. Jujur aja, saya baru bergabung di bulan September 2024. Ya. Terus kita belajar dari semua senior, terutama dengan Bapak sendiri. Yang saya lihat, saya cermati, di masa promo itu kita hanya mereferral 1 orang. Sehingga dia tidak mendapat haknya sesuai dengan petunjuk yang ada. Dia harus referral 3 supaya bisa yes dan yes. Kalau di di AIR, kalau di Ombak oke. Oke. Maka dari itu di Timor Leste itu pengalaman saya selalu diminta sama member lain bahwa mau daftar sendiri, saya bilang tidak. Harus paket sekeluarga. Karena saya tahu jika Anda sendiri, Anda tidak akan pernah withdraw uang Anda. Maka dari itu semua member yang ada di Timor Leste selalu kita bangun itu seperti tadi. Satu paket keluarga gitu. Jadi ini selama ini kita jalankan. Ya, ya. Sehingga
Terus di situ yang di bawahnya belum yes, kita beri masukan seperti ajaran yang kita dapatkan di setiap rapat, bahwa dia jika ingin meng-withdraw calonnya itu harus yes. Maka dari itu di pengalaman kita di Timor Leste ini seperti ini. Jadi kita kurang informasi atau pengalaman kita, mohon dicerahkan supaya bisa menjadi Ya Pak Pinto. orang-orang Terima kasih Pak Pinto. Jadi betul sekali ya, Pak teman-teman, apa yang dilakukan Pak Pinto ini baik menurut saya. Ketika Bapak Ibu merasa ada sebuah ide, sebuah program yang bagus, Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu praktekkan di grupnya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua adalah ortu ya. Kan pasti ortu nih semuanya, dan calon ortu. Artinya Bapak Ibu sudah punya member. Nah, mari Bapak Ibu di kelompok kecil kita, kalau punya ide, Bapak Ibu coba jalankan. Coba dipraktekkan dulu. Karena kalau kita omongkan, lalu kita belum praktekkan, Bapak Ibu, kita nggak ada power di situ. Tapi setelah kita jalankan, kita bisa menganalisa. Nah, kalau dari langkah kecil bisa diproses, harusnya bisa kalau berhasil bisa naik ke level yang lebih lanjut, teman-teman semua. Ya, jadi saya setuju dengan Pak Pinto. Ketika contoh Pak Pinto punya ide bahwa kalau mau masuk sekeluarga, kalau satu jangan. Nah, misalnya itu program dipraktekkan dulu di grupnya Pak Pinto di Timor Leste. Agar apa? Agar itu menjadi sebuah pola. Nanti Pak Pinto boleh lihat. Oh, tujuan sekeluarga itu agar satunya bisa WD. Duanya gimana? Oh, duanya harus kerjakan lagi biar dia bisa WD. Ya. Jadi itu strategi-strategi yang teman-teman bisa praktekkan di dalam yang namanya HK, teman-teman semua. Ya. Nah, jadi ya Pak Ikada mohon maaf ya. Nanti habis ini kalau ada lagi kita tanya lagi. Jadi Bapak Ibu saya sampai pada kesimpulan teman-teman semua. Ya. Oke, kesimpulannya adalah Bapak Ibu semua, mari di tahun 2025 awal ini, satu, buat goal setting Anda, dan kedua, libatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas Bapak Ibu semua. Libatkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu kita boleh punya rencana 1001 rencana, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, Bapak Ibu, kita selaraskan dulu, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai di tujuan kita. Ya, mungkin tidak sampai di tujuan kita, bahkan lebih bebas lagi, teman-teman. Ya, dari situ. Lebih bagus lagi, yang terbaik lah istilahnya kita bisa dapatkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, terkait dengan saldo ombak yang belanja. Ya, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah mulai cari merchant. Ya, kalau ada member yang punya produk, Bapak Ibu boleh tawarkan mereka untuk jadi merchant. Ya, syarat untuk menjadi merchant, Bapak Ibu, saat ini, ya Bapak Ibu lihat di aplikasi Air sudah ada scan barcode dan sudah ada donasi. Ya, nah donasi jangan dipikirkan, lagi dibikinkan orang-orangnya untuk menentukan kemana saja donasi itu harus disalurkan. Satu. Kedua, untuk yang scan barcode itu adalah untuk kita berbelanja nantinya. Ya, nanti setiap merchant-merchant itu ada barcode yang bisa dibuat dan itu nanti bisa dipakai buat belanja. Nah, saya informasikan Bapak Ibu, memonya belum keluar, tapi saya informasikan kepada Ortu ya dan Kane bahwa syarat untuk agar dia bisa bikin merchant adalah dia harus jadi member ombak dan oke. Ya, harus member ombak dan oke. Kenapa? Karena sekarang saldo yang bisa dibelanjakan itu adalah saldo di ombak yang dibelanjakan. Ya. Nah, jadi teman-teman, kemarin kita udah lihat kita udah pakai namanya voucher Jogja. Jadi nanti teman-teman di setiap Jogja yang ada di kota kalian itu akan dipakai. Ya. Terus Bapak Ibu yang belum ada Jogja gimana Pak? Nah, Bapak Ibu boleh datengin yang punya pecel lele, yang punya warungnya kayak kemarin Ibu Umama, ya kita udah sarankan jadi merchant. Agar member-member bisa habiskan voucher di situ. Ya. Caranya gimana? Bapak Ibu nanti si merchant-merchant itu harus bikin voucher. Vouchernya itu ya akan kita potong dari saldo belanjanya untuk dia belanjakan ke tokonya Bapak Ibu sekalian. Yang punya toko. Ya, yang tidak punya toko jangan pusing-pusing bikin toko. Kembali ke slide tadi Bapak Ibu. Kita mau Bapak Ibu bukan sebagai penyedia produk melainkan sebagai pembeli setia. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu, saya sedang mengajukan untuk anti blokir Lampung. Ya, doakan agar semuanya diterima karena memang harus dianalisa. Ya, teman-teman semua. Oke, selanjutnya lagi pengumuman yang penting adalah Zoom untuk setiap malam itu ditiadakan dulu, teman-teman. Nanti akan digantikan dengan Zoom training ya tentang pemahaman bonus ya, tentang bagaimana cara prospek, bagaimana cara mengundang ya, bagaimana bikin nama dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, kita akan bikin program-program untuk memperlengkapi yang namanya
ortu, dan kane. Ya, nah Bapak Ibu untuk Zoom masing-masing, ya setiap ortu dan setiap kane Anda boleh bikin Zoom per wilayah. Ya, tentunya bahannya akan kita berikan dan Bapak Ibu boleh sampaikan. Jadi nanti Zoom itu bukan lagi Zoom nasional, melainkan Zoom itu dilakukan per kane Bapak Ibu. Ya, contohnya nih, ada di Pringsewu boleh bikin Zoom sendiri. Ya, supaya apa? Kalau offline kan terbatas, ya. Kalau online Bapak Ibu bisa fokus di situ. Kenapa dibikin per wilayah? Agar kebiasaannya, agar cara-caranya menjadi sama. Contoh kayak di Timur Leste. Timur Leste akan bikin Zoom sendiri. Ya, tentunya orang yang menyampaikan materi, segala sesuatunya akan kita persiapkan dulu. Baru Bapak Ibu bisa bikin Zoom. Nanti aksesnya Zoom-nya juga Bapak Ibu akan diberikan. Jadi di waktu yang bersamaan sebenarnya idenya Pak Roy bahwa setiap orang bakal punya Zoom, teman-teman. Ya, Bapak Ibu bisa bikin Zoom. Ya, supaya apa? Supaya untuk mengajak orang. Ya, Bapak Ibu akan dipersiapkan materi-materi apa saja yang akan disampaikan di Zoom tersebut. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal ikutin. Nah, baru yang terakhir, Bapak Ibu untuk jadwal HK, ya, jadwal HK. Tolong Bapak Ibu tetap berikan absen kepada Pak Nandang. Wajib itu Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu tidak melakukan itu, maka dianggap tidak mengadakan HK. Kalau tidak mengadakan HK, berarti Bapak Ibu akan tereliminasi. Kedua, buku bijak Bapak Ibu. Buku bijak ada 2 kelas, ada pagi dan sore. Ya, saya tahu Bapak Ibu mungkin waktunya terbatas. Bapak Ibu mungkin hari ini merasa mungkin buku bijak itu nggak terlalu bermanfaat dan lain sebagainya. Tapi itu merupakan persyaratan teman-teman. Ya, jadi tolong Bapak Ibu sekalian ya, khususnya calon ortu, ya, ortu dan kane. Yuk kita sama-sama belajar di situ. Ya, dan kita membangun satu disiplin yang sederhana hari ini. Ya, telat ikut Zoom, Bapak Ibu tidak bisa hadir. Ya, dia harus belajar dari media lain. Syukur-syukur kalau ini ditampilkan di YouTube sehingga Bapak Ibu bisa dengar. Ya, tapi kalau tidak ditampilkan berarti Bapak Ibu kehilangan kesempatan mendengarkan informasi. Ya, oke. Nah, sekarang pukul 8.46. Satu lagi dari Pak Ikada. Silakan Pak Ikada. Iya, melengkapi saja Pak dari boleh, Pak Ikada. Pak Romo tadi bahwa kalaupun dari ombak yang dimasukkan daftarkan ke air itu tidak diekspos bahwa itu anti blokir. Jadi dibuat anti blokir tapi tidak diekspos. Nah, begitu juga termasuk yang Bapak usulkan tadi untuk Lampung anti blokir tidak diekspos Pak. Kita saja yang tahu. Itu menurut hemat saya. Terima kasih. Ya, nanti disalahgunakan ya. Nah, thank you Pak Ikada. Nah, ini bagus nih Pak Ikada. Jadi Bapak Ibu tekankan ini bisnis harus dikerjakan, ya. Bapak Ibu promo itu jadikan dongkrak aja. Sesekali waktu jalan kan ada turunan. Nah, promo tuh anggap lagi turunan, teman-teman. Jadi enak tuh jalannya. Ya, dan ingat tidak selamanya ada turunan, teman-teman. Dan turunan pun harus hati-hati. Kadang-kadang kalau terlalu curam turunannya bisa mengakibatkan kecelakaan. Jadi promo itu anggaplah sebagai sebuah dongkrak. Tapi basic ya susunan atau struktur dari bisnis ini Bapak Ibu ya terkait registrasi, bonus jaringan referral ya teman-teman semua itu harus kita pegang teman-teman menjadi sebuah patokan, sebuah dasar. Ya, visi misi perusahaan Bapak Ibu harus pegang karena itulah yang menjadi landasan utama kita. Bapak Ibu kalau ada pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat. Memang awalnya orang agak ragu-ragu karena pernah mengalami trauma. Memang awalnya mereka takut karena kenapa? Karena ini bisnis-bisnis yang mirip-mirip. Tapi setelah dia paham, setelah dia mengerti, dia masuk lebih dalam, masuk lebih tinggi, yakinlah Bapak Ibu, ya dia akan semangat. Tadi kita dengar langsung dari Pak Joni ya. Pak Joni tadi juga masih ragu-ragu ya, masih banyak pertanyaan. Pak Joko tadi juga mengalami banyak benturan-benturan. Akhirnya kadang-kadang kita down. Wajar lah Bapak Ibu. Ya, saya yakin semua pebisnis mengalami hal yang sama. Bapak Ibu boleh tanya orang-orang sukses. Dulu apakah dia sukses tiba-tiba langsung sukses? Nggak bisa Bapak Ibu. Sekalipun cucunya loh yang melanjutkan, pasti ada proses-proses yang harus dinikmati. Harus proses-proses yang harus dijalani. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita jadi para ortu dan jadi para kane yang hebat dan bijaksana. Agar apa? Agar kita bisa menciptakan banyak ortu-ortu yang bijaksana, teman-teman semua. Oke? Ya? Yuk semuanya sekalian ya. Untuk pertanyaan Pak Roy mengenai Pak Ramanto ya, nanti kalau ada jumpa Ramanto boleh dijawab ya, karena saya susah jawab gitu ya. Terus kedua ada pertanyaan di sini tadi. Oh ya, untuk pertanyaan-pertanyaan terkait masalah bonus akan kita bahas di bonus. Ya, untuk mengenai masalah status dan segala macam, Bapak Ibu kalau bingung ya, misalnya contoh tadi saya lupa ada pertanyaan dari Pak Joni atau Pak siapa yang nanya tentang CS. Nah, itu boleh japri saya. Nggak apa-apa ya. Sekalipun telat saya balas, pasti saya balas teman-teman semua. Oke? Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya bersyukur. Bapak Ibu, jangan lupa, jangan bosan, kita harus terus belajar. Ya, bahan ini akan saya sampaikan kepada Kane, para Kane akan sampaikan ke setiap orang ortu. Ya, untuk Bapak Ibu semua, ya, Pak Nandang atau siapa yang pegang rekamannya boleh share melalui YouTube, Bapak Ibu boleh dengarkan kembali. Oke, teman-teman, demikian teman-teman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, selalu jaga kesehatan buat teman-teman semua, dan jangan lupa andalkan Tuhan. Ya, sebelum tutup, ini pikiran saya. Ini Pikiran saya, pikiran saya, perasaan saya, Oke, ya. Salam sukses buat teman-teman. Salam 5 pilar. Terima kasih. Terima kasih Pak Basri. Salam 5 pilar.